Menyesal seumur hidup, pria miskin yang ditolak cintanya, ternyata bos besar yang sedang menyamar. Mentari sore menyentuh lembut gedung-gedung pencakar langit, mewarnai kaca-kaca jendela kantor megah dengan semburat jingga keemasan. Di bawah bayang-bayang kemewahan itu, tepat di seberang jalan raya yang selalu sibuk, terdapat sebuah warung kopi sederhana, berdinding kayu lusuh dengan aroma pekat kopi tubruk yang menusuk hidung. Warung itu bernama Senja Rasa, dan di sanalah kita bertemu dengan Arsen. Arsen, sosoknya sederhana, jauh dari kata mencolok, bahkan cenderung luput dari pandangan mata cepat kaum urban. Pakaiannya selalu berupa kaos oblong yang sudah agak pudar warnanya dan celana panjang berbahan kasar, sedikit kotor oleh debu jalanan. Ia adalah pria yang mengisi hari-harinya dengan pekerjaan serabutan, terkadang menjadi asisten di warung Senja Rasa, membantu mengangkat galon air, atau sesekali menjadi tukang parkir dadakan di sudut jalan. Meskipun penampilannya biasa saja, ada sesuatu yang berbeda dari Arsen, tatapan matanya. Matanya memancarkan kecerdasan yang tak tertutup oleh kesederhanaan, dan senyumnya selalu tulus, seolah ia membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Sore itu, Arsen sedang menyiram beberapa pot tanaman yang diletakkan di depan warung. Aksinya lambat dan penuh perhatian, seolah ia sedang merawat permata yang rapuh. "Arsen, tolong ambilkan sekantong gula lagi. Warung sudah mau ramai nih," seru Bu Siti, pemilik warung Senja Rasa, dengan suara yang hangat. "Siap, Bu Siti," jawab Arsen sigap, lalu menghilang ke dalam. Bu Siti selalu menyukai Arsen. Ia tahu, meskipun Arsen hanyalah pekerja harian yang dibayar seadanya, pemuda itu memiliki etika dan sopan santun yang jarang ditemui pada anak muda zaman sekarang. Ia juga sering melihat Arsen membawa buku-buku tebal, membacanya di sela-sela waktu luang, membuat Bu Siti yakin bahwa Arsen bukan pemuda sembarangan. Di seberang jalan, menjulang tinggi gedung perusahaan investasi ternama, Global Capital. Di salah satu lantai gedung itulah, Alina bekerja. Alina, namanya seindah parasnya. Wajahnya yang oval dihiasi mata yang tajam namun teduh, dan rambut panjangnya selalu tertata rapi, mencerminkan profesionalitas. Ia adalah karyawan junior yang cerdas dan ambisius di divisi pemasaran. Di balik penampilan luarnya yang elegan, selalu mengenakan blus mahal dan rok pensil, Alina menyimpan beban batin yang cukup berat. Ia berasal dari keluarga kelas menengah atas yang sangat menjunjung tinggi status sosial. Ayahnya, Tuan Heru, adalah salah satu manajer senior di perusahaan yang sama. Tuan Heru dan istrinya, Nyonya Risa, selalu menanamkan pemikiran bahwa cinta adalah komoditas yang harus ditukar dengan masa depan yang terjamin. "Alina, kau harus segera menemukan pendamping yang sepadan. Lihat putri Tuan Chandra, dia sudah bertunangan dengan seorang diplomat. Ayah sudah susah payah menaikkan posisi kita di mata kolega. Jangan kau hancurkan dengan pilihanmu yang sembarangan." Itu adalah mantra harian Nyonya Risa. Alina mendesah pelan saat mengingat percakapan itu. Sore ini, ia sedang terburu-buru. Ia harus segera mengirimkan tumpukan proposal tebal yang harus diserahkan sebelum batas waktu. Ia berjalan cepat, memegang erat-erat map setinggi lututnya, membuat pandangannya sedikit terhalang. Saat menyeberang jalan menuju area parkir kantor, malapetaka kecil terjadi. Kaki Alina tersandung batas trotoar yang sedikit menonjol. Tubuhnya oleng, dan map yang dipegangnya terlepas, membuat puluhan lembar kertas penting berhamburan, menjadi badai putih yang terbang rendah tertiup angin sore. Wajah Alina langsung pucat pasi. "Ya ampun! Gawat!" gumamnya panik. Ia berjongkok mencoba mengumpulkan kertas-kertas yang sudah bercampur aduk itu. Tiba-tiba, sepasang tangan gesit membantunya. Arsen, yang kebetulan baru keluar dari warung Senja Rasa dengan beberapa bungkus kopi yang dipesan oleh Bu Siti, segera menjatuhkan barang bawaannya dan ikut berjongkok. Gerakannya tenang dan teratur. Ia mengumpulkan kertas-kertas itu satu persatu dengan ketelitian luar biasa, memilahnya dari debu dan kerikil. "Jangan panik, Nona. Kita bisa mengumpulkannya cepat," kata Arsen dengan suara lembut yang menenangkan, tanpa sedikit pun nada merendahkan, meskipun ia melihat betapa paniknya Alina. Alina mendongak. Matanya bertemu dengan mata Arsen. Ia terkejut, namun rasa paniknya sedikit mereda. "Arsen? Astaga, aku merepotkanmu. Terima kasih banyak." "Tidak masalah. Ini risiko bekerja terburu-buru," balas Arsen, tersenyum kecil.
Ia menyerahkan tumpukan kertas yang kini sudah tersusun rapi di tangannya. "Kau sungguh cekatan," ujar Alina, memandangi tumpukan berkas yang kini terlihat jauh lebih terorganisasi. Ia mengeluarkan dompetnya, berniat memberikan uang lelah. "Tolong terima ini sebagai ucapan terima kasih." Arsen menggeleng lembut. Ia bahkan tidak melihat ke arah uang yang disodorkan Alina. "Tidak perlu, Nona. Aku hanya membantu. Aku hanya pekerja serabutan di seberang sana. Senang rasanya bisa meringankan beban orang lain." Ia menunjuk warung senja rasa dengan dagunya. "Pekerja serabutan." Alina mengulang. Ia mengamati pakaian Arsen, lalu teringat bahwa ia memang sering melihat pria itu di sekitar warung kopi, terkadang membantu menyapu, terkadang mengelap meja. Meskipun Arsen terlihat lusuh, entah mengapa, Alina merasa ia sedang berbicara dengan seseorang yang level intelektualitasnya setara dengan para eksekutif di kantornya. "Ya, kadang bantu Bu Siti, kadang bantu angkat barang. Cari rezeki halal saja," jawab Arsen santai, lalu mengambil kantong kopinya kembali. "Tapi, caramu berbicara, dan ketenanganmu saat menghadapi kekacauan tadi, itu bukan seperti pekerja serabutan biasa," puji Alina tulus. "Kau sangat berbeda." Arsen tertawa pelan. Tawanya renyah, seperti bunyi gemericik air. "Semua orang bisa tenang jika sudah terbiasa melihat kekacauan, Nona. Mungkin karena aku sudah kenyang dengan kerasnya hidup." Alina merasa tertarik. Ia selalu dikelilingi oleh pria-pria berkemeja mahal yang bicaranya tentang saham dan properti. Berbicara dengan Arsen terasa seperti oase di tengah gurun Fata Morgana. Ada kejujuran yang menyejukkan. "Namaku Alina. Kau sudah tahu, ya?" kata Alina, mengulurkan tangan. Arsen menyambut uluran tangan itu. Genggamannya hangat namun cepat dilepaskan. "Arsen, senang berkenalan denganmu secara resmi, Alina. Sekarang, sebaiknya kau segera pergi. Berkas penting ini tidak boleh terlambat, bukan?" Alina tersipu. "Benar. Kau mengingatkanku. Sampai jumpa lagi, Arsen. Terima kasih sekali lagi." Alina bergegas pergi, menenteng mapnya dengan hati-hati. Saat ia berjalan menjauh, ia sempat menoleh. Ia melihat Arsen berdiri di tepi trotoar, tersenyum ke arahnya sebelum kembali berjalan ke warung senja rasa. Senyum itu, tulus dan tanpa pamrih, meninggalkan jejak hangat di hati Alina. Sejak hari itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas yang ditunggu-tunggu. Alina selalu menyempatkan diri mampir ke warung senja rasa sebelum atau sesudah jam kerja. Bukan untuk kopi Bu Siti, melainkan untuk bertemu Arsen. Pada suatu sore, saat senja rasa sepi, Alina duduk di bangku kayu panjang sambil meminum es teh. Arsen duduk di seberangnya, sedang membaca buku tebal berbahasa Inggris tentang ekonomi global. "Kau membaca buku tentang investasi? Bukankah itu terlalu berat untuk santai?" tanya Alina, sedikit takjub. Arsen menutup buku itu pelan. "Justru, aku suka memecahkan masalah. Dunia ini, dan terutama dunia pasar modal, adalah teka-teki raksasa yang menarik untuk dipecahkan. Kau pasti sangat cerdas, Arsen. Kenapa kau hanya bekerja serabutan?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Alina, sebuah rasa penasaran yang terpendam. Arsen tersenyum, senyum misterius yang membuat Alina merasa ia sedang menyembunyikan samudera di balik kolam kecil. "Aku sedang menjalani sebuah proses, Alina. Proses untuk memahami. Aku ingin melihat dunia dari mata orang-orang yang paling jujur, yang tidak memiliki topeng uang atau kekuasaan." "Topeng uang, aku mengerti maksudmu," desah Alina, tatapannya menyendu. "Aku hidup di antara topeng-topeng itu, Arsen. Ayahku, ibuku, mereka hanya melihat nilai seseorang dari apa yang ia miliki." Arsen mencondongkan tubuhnya sedikit. "Dan bagaimana denganmu, Alina? Apa yang kau lihat?" Alina menatap mata Arsen lurus-lurus. Di sana, ia melihat kedamaian yang tak terbeli oleh kekayaan. Aku melihat ketulusan. Dan aku melihat jiwa yang kaya, Arsen, di balik kaos pudar yang kau kenakan ini, jawab Alina. Percakapan itu semakin mempererat ikatan di antara mereka, sebuah benang tipis yang mulai teranyam oleh ketulusan dan kekaguman tersembunyi.
Alina terpesona pada wawasan Arsen yang luas dan cara pandangnya yang filosofis terhadap kehidupan. Arsen pun mulai menyadari bahwa di balik citra wanita karir yang elegan, Alina memiliki hati yang sensitif dan mendambakan kebebasan dari tuntutan keluarganya. Malam semakin larut. Lampu-lampu gedung Global Capital mulai meredup, menyisakan cahaya rembulan yang menggantung seperti harapan di langit Jakarta. Aku harus pulang, Arsen. Terima kasih untuk obrolan yang mencerahkan ini, kata Alina, berdiri. Hati-hati di jalan, Alina, kata Arsen, ikut berdiri. Saat Alina berbalik, Arsen memanggilnya lagi, suaranya sedikit bergetar. Alina. Ya. Arsen maju selangkah, memandang Alina dengan tatapan yang kini bukan lagi tenang, tetapi penuh gairah yang tertahan. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu. Jangan pernah berpikir kau adalah beban bagiku. Kau adalah lukisan senja yang selalu aku tunggu setelah lelah bekerja seharian. Alina merasakan pipinya memanas. Sebuah pernyataan hati yang sederhana namun terasa ribuan kali lebih berarti daripada janji-janji masa depan yang ditawarkan pria-pria mapan lain. Senyum Alina merekah, meyakinkan Arsen bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan, meskipun ia belum siap mengakui perasaannya sepenuhnya, mengingat bayang-bayang tuntutan keluarganya masih berdiri kokoh di belakangnya. Hari-hari setelah pengakuan terselubung Arsen di warung senja rasa terasa bagaikan madu yang menetes perlahan, manis dan meninggalkan jejak rindu. Alina mendapati dirinya sering melirik jam tangan, menghitung mundur waktu hingga ia bisa kembali ke seberang jalan, mencari senyum tulus yang dimiliki Arsen. Pertemuan mereka menjadi ritual senja yang tak terpisahkan dari jadwal kerjanya yang padat. Mereka tidak lagi hanya bicara tentang pekerjaan atau buku. Percakapan mereka kini melompat ke area yang lebih intim, tentang impian masa kecil, ketakutan terbesar, dan pandangan hidup. Di warung kopi yang sederhana itu, di mana aroma kopi selalu menjadi saksi bisu, Alina merasa seperti jiwanya akhirnya bisa bernapas tanpa korset, bebas dari tuntutan citra dan kelas sosial yang membelenggunya. Kau tahu, Arsen, ujar Alina suatu sore, sambil menyeruput es tehnya. Aku selalu merasa bahwa hidupku adalah naskah drama yang ditulis oleh orang tuaku. Aku harus begini, aku harus begitu, harus sukses, harus menikah dengan orang yang tepat. Arsen, yang saat itu sedang mengelap meja kayu, meletakkan lapnya dan duduk di hadapan Alina. Ia menatap mata Alina dengan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. Naskah? Kau punya tanganmu sendiri, Alina. Kau bisa memilih untuk membalik naskah itu. Apa yang kau inginkan dari hidupmu, bukan apa yang mereka inginkan. Alina menghela napas panjang, seperti mengeluarkan beban bertonton dari dadanya. Aku ingin kejujuran. Aku ingin pasangan yang melihatku, bukan status ayahku atau saldo tabunganku. Dan, aku takut. Takut mengecewakan mereka, takut sendirian jika aku berani melawan. Ketakutanmu adalah rantai emas yang mengikatmu, Alina, kata Arsen lembut. Rantai itu terlihat indah dan mewah, tapi ia tetap mengunci kebebasanmu. Mendengar kata-kata itu, Alina merasa matanya berkaca-kaca. Arsen, dengan segala kesederhanaannya, seringkali memberikan cahaya obor pada kegelapan pikirannya. Ia tahu, di antara semua pria mapan yang mengejarnya, Arsen adalah satu-satunya yang benar-benar melihat dan memahami Alina seutuhnya. Lalu, apa impianmu, Arsen? Tanya Alina, ingin mengalihkan pembicaraan, sekaligus ingin tahu lebih dalam tentang pria yang mulai menguasai pikirannya. Arsen tersenyum kecil. Impianku? Sederhana. Aku ingin membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang tidak hanya memperkaya diriku, tapi juga orang-orang di sekitarku. Aku ingin membuktikan bahwa kejujuran dan integritas itu adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada uang. Percakapan itu semakin meyakinkan Alina bahwa Arsen bukanlah pria biasa. Ia memiliki visi, kecerdasan, dan integritas yang memukau. Alina merasakan benih-benih cinta mulai tumbuh subur di hatinya, memunculkan kerinduan yang mendalam untuk selalu berada di dekat Arsen. Namun, kenyataan seringkali datang tanpa permisi, menyeruak masuk ke dalam kisah romansa yang baru mekar. Di rumah mewah keluarga Alina, Nyonya Risa sedang dalam suasana hati yang tidak sabar. Tuan Heru, ayah Alina, baru saja mendapat kabar bahwa CEO perusahaan mereka sedang merencanakan restrukturisasi besar yang membuat posisinya sedikit terancam.
Stres Tuan Heru menjadi api yang membakar kesabaran Nyonya Risa. "Alina, sini sebentar," panggil Nyonya Risa dari ruang tamu. Suaranya tajam dan tidak memberi ruang untuk penolakan. Alina segera menghampiri ibunya yang duduk elegan di sofa beludru mahal. "Apa ibu tidak dengar apa yang ibu katakan minggu lalu?" Nyonya Risa langsung menyerang. "Putra Tuan Hardy, si pemilik pabrik tekstil itu, sudah 2 kali menghubungimu. Kenapa kau selalu menghindar?" Alina mencoba menjelaskan dengan tenang. "Bu, aku tidak suka dengannya. Dia arogan dan selalu membicarakan mobil mewahnya. Arogansi itu tanda kesuksesan. Alina, lihat ayahmu." Nyonya Risa menunjuk Tuan Heru yang sedang membaca koran dengan raut tegang. "Posisi ayahmu di kantor sedang di ujung tanduk. Nak, kita butuh koneksi yang kuat. Koneksi yang dijamin oleh pernikahanmu." Tuan Heru menurunkan korannya. Wajahnya terlihat lelah dan khawatir. "Ibumu benar, Alina. Bukan saatnya kau bermain-main dengan perasaan. Kau harus menjadi pilar keluarga saat ini. Ayah butuh menantu yang memiliki jaringan dan modal. Apa yang kau harapkan dari pria yang kau temui di seberang jalan itu? Tukang parkir? Apa kata kolega ayah nanti?" Alina terkejut. "Ayah tahu tentang arsen?" "Tentu saja kami tahu," seru Nyonya Risa dengan nada menghakimi. "Kau pikir kami tidak memperhatikan gerak-gerikmu? Seorang manajer senior seperti ayahmu tidak pantas punya anak yang berkencan dengan remah-remah pinggiran kota." Kata-kata remah-remah pinggiran kota menghantam Alina lebih keras daripada tamparan. Itu adalah penilaian yang kejam terhadap ketulusan Arsen. Namun, melihat wajah ayahnya yang penuh kekhawatiran dan ibunya yang nyaris histeris, nyali Alina menciut. Ia merasa terjepit di antara cinta yang tulus dan tanggung jawab yang membebani. "Baiklah, Bu. Aku akan menemuinya," kata Alina pasrah, matanya terpejam sejenak. Ia merasa seperti baru saja menandatangani hukuman mati untuk kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, Alina pergi bekerja dengan beban seberat batu karang di pundaknya. Ia sengaja menghindari warung senja rasa. Namun, takdir memiliki rencana lain. Saat jam makan siang, Arsen datang ke kantor Alina, diantar oleh salah satu kurir yang sering mengirimkan makanan ke gedung Global Capital. Arsen mengenakan seragam kurir yang dipinjamnya, hanya untuk memiliki alasan untuk bertemu Alina tanpa dicurigai keluarganya di sekitar kantor. Arsen berdiri di lobi mewah, terlihat kontras dengan marmer mengkilap dan dekorasi kristal. "Arsen!" Alina menghampirinya. Wajahnya terkejut sekaligus senang. "Kau? Kenapa pakai seragam kurir?" "Kurir dadakan." Arsen tersenyum. Senyumnya kali ini sedikit dipaksakan. "Aku hanya ingin melihatmu, Alina. Kau menghindari warung hari ini. Ada apa? Kau terlihat pucat." Alina menarik Arsen ke sudut yang agak sepi. Nadanya penuh keputusasaan. "Arsen, aku minta maaf. Aku harus menjauh darimu. Orang tuaku sudah tahu. Mereka tidak setuju." Raut wajah Arsen berubah. Namun ia berusaha tetap tenang. "Tidak setuju karena statusku? Karena aku hanya pekerja serabutan." Alina tidak sanggup menatap matanya. "Mereka bilang, aku menghancurkan citra keluarga. Ayah sedang dalam masalah di kantor, dan mereka butuh aku menikah dengan pria yang bisa menopang mereka. Pria kaya." Arsen terdiam sejenak. Keheningan itu terasa menusuk lebih dalam daripada ribuan kata. Ia mengamati Alina, melihat ketakutan dan rasa bersalah yang terpantul di mata wanita itu. Ia tahu, Alina mencintainya, tetapi rantai emas yang dibicarakan tempo hari telah mencekik lehernya. "Jadi, kau akan memilih naskah orang tuamu, Alina?" tanya Arsen, suaranya rendah dan penuh kekecewaan. Alina menangis tanpa suara. "Aku tidak punya pilihan, Arsen. Aku tidak bisa melihat ayahku terpuruk. Aku harus bertanggung jawab pada keluargaku. Ini adalah garis takdir yang berbeda untuk kita berdua." Arsen menggenggam tangan Alina, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya. "Garisan takdir itu kita yang melukisnya, Alina. Tapi aku mengerti. Aku tahu seberapa besar tekanan yang kau rasakan." Ia melepaskan tangan Alina perlahan,
seperti melepaskan seekor burung yang ia tangkap dengan susah payah. Aku akan memberimu ruang. Aku tidak akan memaksamu memilih. Tapi ingat ini, Alina. Cinta sejati tidak akan menuntutmu mengorbankan diri sendiri demi ambisi orang lain. Cinta sejati adalah payung di tengah badai, bukan badai itu sendiri. Setelah mengatakan itu, Arsen berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Langkahnya tegap, namun Alina tahu, di balik punggung Arsen yang sederhana, ada hati yang sedang hancur. Alina menyaksikan punggung itu menghilang di balik pintu kaca, membawa serta harapan dan mimpi yang baru saja ia pupuk. Ia berdiri mematung di tengah lobi yang ramai, merasakan penyesalan yang baru permulaan. Ia telah membuat pilihan, dan ia tahu, pilihan ini akan menjadi racun yang perlahan menggerogoti kebahagiaannya. Sejak pertemuan singkat di lobi dengan Arsen, di mana Alina secara tersirat menyampaikan jarak yang harus mereka ambil, atmosfer di sekitar Alina menjadi senyap dan dingin, seolah musim semi yang baru datang tiba-tiba membeku. Hatinya seperti kaca yang retak seribu. Ia tahu ia telah melukai Arsen, dan yang lebih parah, ia telah melukai dirinya sendiri. Tekanan dari keluarga semakin intens. Nyonya Risa sudah mengatur pertemuan dengan calon menantu pilihan, putra Tuan Hardy, yang memiliki aura kesombongan setebal dompetnya. Alina tidak bisa membiarkan Arsen menghilang begitu saja dengan asumsi bahwa ia adalah wanita materialistis yang pengecut. Ia harus menjelaskan, ia harus mencari penutup yang layak untuk kisah indah yang baru saja mereka rajut. Ia harus melihat mata Arsen sekali lagi, meskipun ia tahu tatapan itu mungkin tidak lagi sehangat dulu. Sore itu, Alina mengirimkan pesan singkat kepada Arsen, sebuah permintaan terakhir untuk bertemu. Arsen membalasnya singkat, menyetujui pertemuan di taman kota, tempat yang sunyi, jauh dari ingar-bingar kantor dan warung senja rasa. Ketika Alina tiba di taman, Arsen sudah duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin tua yang rindang, pohon yang seolah menjadi penjaga rahasia bagi kota yang selalu bergerak cepat ini. Arsen mengenakan pakaian yang sama sederhananya, namun auranya tampak lebih gelap, seperti langit mendung yang menahan badai. "Terima kasih sudah mau datang, Arsen," ujar Alina. Suaranya tercekat. Ia duduk di samping Arsen, menjaga jarak fisik dan emosional yang baru saja ia ciptakan. Arsen menoleh. Matanya menatap Alina tanpa ekspresi yang bisa dibaca, datar seperti permukaan danau yang membeku. "Aku tahu kau ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Silakan, Alina. Jangan buang waktu kita." Kata-kata Arsen yang dingin itu menusuk Alina. Ia meremas jemarinya yang saling bertaut, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia harus jujur tentang perasaannya, agar penolakan yang akan ia sampaikan tidak terasa sekadar tentang uang. "Arsen, aku tahu mungkin sulit kau percaya, tapi aku benar-benar menyukaimu. Aku menikmati setiap detik percakapan kita. Kau membuatku merasa bahwa aku bisa menjadi diriku sendiri. Kau adalah oasis di tengah kehausan duniaku." Alina berhenti sejenak, menahan isak tangis. Arsen mendengarkan, tetap diam, memberikan kesempatan bagi Alina untuk mengeluarkan seluruh beban yang menghimpitnya. "Aku tahu kau pria yang sangat cerdas, berintegritas, dan memiliki hati yang besar. Jika saja situasinya berbeda, aku pasti akan memilihmu tanpa ragu." Alina menelan ludah, air matanya mulai menggenang. "Situasi yang berbeda." Arsen akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun mengandung resonansi kesedihan yang dalam. "Kau bicara tentang statusku sebagai pekerja serabutan, bukan?" Alina menggeleng cepat. "Tidak hanya itu. Ini tentang keluargaku, Arsen. Mereka sudah mendanai hidupku. Ayahku membutuhkan dukungan, dan aku tidak bisa menjadi beban yang menyeretnya. Aku sudah dijodohkan. Aku harus memilih jalan yang sudah disiapkan untukku." Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya untuk kalimat penutup yang akan menjadi palu godam bagi hati Arsen, dan juga bagi hatinya sendiri. "Arsen, kau pria baik. Tapi kita terlalu berbeda. Aku butuh seseorang yang bisa menjamin masa depanku, yang setara dengan status keluargaku, yang bisa menjadi perisai bagi ayahku di tengah gejolak perusahaannya. Aku tidak bisa bersamamu. Maafkan aku." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Keheningan yang begitu pekat hingga suara detak jantung Alina sendiri terasa memekakkan telinga.
Arsen mengalihkan pandangannya dari Alina, menatap jauh ke depan, seolah sedang melihat masa depan yang baru saja diputus oleh Alina. Akhirnya, Arsen menoleh lagi, senyum tipis, senyum yang pahit, terukir di bibirnya. "Aku mengerti, Alina," katanya. Suaranya tidak menunjukkan kemarahan, hanya penerimaan yang mendalam, yang justru membuat Alina semakin merasa bersalah. "Kau sudah memilih jaminan materi daripada ketulusan yang mungkin tidak pasti secara finansial. Itu adalah hakmu. Ini bukan tentang materi. Ini tentang tanggung jawab," seru Alina membela diri, meskipun ia tahu pembelaannya terdengar lemah dan hipokrit. "Tanggung jawab atau ketakutan, Alina? Kau takut menjadi miskin? Kau takut direndahkan oleh ibumu? Kau takut kehilangan kenyamanan yang sudah kau miliki?" tanya Arsen, kini tatapannya menembus, seolah mampu mengupas lapisan demi lapisan alasan dangkal Alina. "Cinta tidak seharusnya didasarkan pada ketakutan. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan berjuang. Kau akan melawan naskah drama yang kau keluhkan itu." Kata-kata Arsen adalah pedang bermata dua yang menusuk logika Alina. Ia tidak bisa menjawab, karena ia tahu Arsen benar. Ia memang pengecut. Ia memilih kenyamanan yang sudah ada daripada risiko untuk kebahagiaan sejati. "Aku tahu aku menyakitimu, Arsen," bisik Alina, air mata akhirnya tumpah membasahi pipinya. "Aku harap kau bisa menemukan wanita yang jauh lebih baik dariku, yang bisa mencintaimu tanpa syarat, tanpa memikirkan uang dan status." Arsen berdiri. Ia mengusap bahu Alina sekilas, sebuah sentuhan terakhir yang penuh makna, sebelum tangannya kembali jatuh ke samping. "Aku akan selalu menemukan jalanku sendiri, Alina. Dan aku akan selalu mencari ketulusan. Kau sudah membuat pilihanmu, dan aku menghargainya. Semoga kau bahagia dengan apapun yang kau pilih." Tanpa menunggu balasan Alina, Arsen berbalik dan melangkah pergi. Ia tidak menoleh lagi. Punggungnya terlihat tegap, berjalan menjauh, dan perlahan menghilang di antara pepohonan rimbun taman kota. Alina ditinggalkan sendiri. Ia terduduk, merasakan kegelapan yang menelan seluruh taman itu. Penolakan itu, yang keluar dari bibirnya sendiri, kini menjadi bumerang yang kembali menghantamnya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia telah mengusir satu-satunya orang yang melihat jiwanya. Ia telah memilih janji palsu demi jaminan materi. Ia menjerit dalam hati, meratapi keputusannya yang didorong oleh tekanan keluarga dan ketakutan sosial. Penyesalan itu mulai berakar, pahit dan menghujam, di sanubari Alina. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan pernah melihat senyum tulus itu lagi? Apakah Arsen akan benar-benar menghilang dari kehidupannya? Alina tidak tahu bahwa penolakan yang ia berikan pada pria sederhana bernama Arsen itu justru adalah pemicu besar dari sebuah takdir yang jauh lebih mengejutkan. Penolakan itu tidak hanya mengakhiri kisah cinta mereka yang singkat, tetapi juga memulai babak baru dalam hidup Arsen. Kembalinya dia pada identitas aslinya, yang secara tak terduga, akan beresonansi dan menghancurkan fondasi kehidupan keluarga Alina sendiri. Penolakan itu bagaikan pintu baja yang dibanting keras, memisahkan Alina dari ketenangan yang ia temukan bersama Arsen. Setelah pertemuan menyakitkan di taman, Arsen menghilang. Ia tidak lagi terlihat di warung senja rasa. Bu Siti hanya menjawab dengan bahu terangkat saat Alina sesekali bertanya. Katanya mau pindah kota, Neng. Cari pengalaman katanya. Anak muda memang begitu, kan? Jiwanya pengembara, ujar Bu Siti suatu pagi, tanpa tahu betapa hancurnya hati Alina mendengar kabar itu. Setiap hari yang berlalu adalah cambuk penyesalan bagi Alina. Punggung tegap Arsen yang menjauh di taman terus menghantuinya. Ia menyadari, jaminan materi yang ia kejar dari putra Tuan Hardy terasa hampa dan dingin, seperti memeluk patung es. Pria itu, yang kaya dan mapan, hanya berbicara tentang dirinya sendiri, sementara Arsen, si pekerja serabutan, selalu bertanya tentang mimpi dan perasaannya. Kau melamun lagi, Alina, tegur Nyonya Risa di meja makan, memecah keheningan yang canggung. Fokus pada persiapanmu. Sabtu ini, Tuan Hardy dan putranya datang untuk makan malam. Ini penentu. Aku sudah berusaha, Bu, jawab Alina lesu, tanpa menatap ibunya. Berusaha apa? Jangan bilang kau masih memikirkan pria miskin itu. Tuan Heru sedang pusing,
Alina. Beberapa proyeknya di kantor tersendat. Perusahaan sedang diaudit. Kita butuh aliansi secepatnya. Desak Nyonya Risa, nada suaranya mengandung ancaman. Ya, tekanan di Global Capital memang meningkat. Rumor audit internal beredar kencang, terutama menyangkut divisi-divisi senior, termasuk divisi ayah Alina, Tuan Heru. Tuan Heru sendiri terlihat semakin gelisah. Seringkali pulang larut malam dan menelepon dalam bisikan tegang di ruang kerjanya. Alina tahu, ia tidak bisa egois. Ia harus menjadi benteng pertahanan bagi keluarganya. Namun, setiap kali ia memaksakan senyum di depan putra Tuan Hardy, ia merasa jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Sementara Alina tenggelam dalam penyesalan dan tekanan keluarga, di belahan kota lain, sebuah keputusan besar sedang diambil. Arsen tidak pindah ke kota lain. Ia hanya kembali ke singgasana emasnya. Tepat 2 hari setelah perpisahan di taman, Alexander Reis, nama asli Arsen, memasuki lantai paling atas gedung pencakar langit Nexus Group, perusahaan investasi multinasional yang menaungi Global Capital, tempat Alina dan ayahnya bekerja sebagai anak perusahaan. Alexander Reis, sang CEO muda yang jenius, berumur 29 tahun. Ia mewarisi dan melipat gandakan kekayaan keluarganya, membangun jaringan bisnis hingga ke 4 benua. Ia adalah sosok yang jarang terlihat di depan umum, terkenal karena efisiensi dan kerahasiaannya. Selama 3 bulan terakhir, ia sengaja meninggalkan kemewahan itu. Ia menanggalkan jas mahalnya dan memilih hidup sederhana sebagai Arsen, pekerja serabutan, untuk tujuan yang sangat spesifik. Di ruang rapat pribadinya, yang berdinding kaca dan menyajikan panorama kota yang spektakuler, termasuk pemandangan gedung Global Capital di kejauhan, Arsen duduk di kursi kulit mewah. Penampilannya kini berubah drastis. Ia mengenakan setelan bespoke Italia yang pas di tubuh, arloji yang memantulkan cahaya lembut, dan rambutnya tertata rapi. Aura yang dipancarkannya bukan lagi ketenangan seorang pekerja warung, melainkan otoritas mutlak seorang raja. Di hadapannya, berdiri Thomas, asisten pribadinya yang setia, memegang tablet berisi data-data tebal. Semua data sudah terkumpul, Tuan Alex, lapor Thomas dengan suara formal. Hasil pengamatan selama 3 bulan penyamaran Anda sudah kami rekap. Kami punya cukup bukti untuk memulai audit menyeluruh pada anak perusahaan kita, Global Capital. Kami menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana dan kecurangan dalam beberapa proyek pengadaan. Arsen menyandarkan punggungnya di kursi, matanya menatap tajam ke layar tablet. Ia melihat nama-nama manajer senior yang terlibat. Salah satu nama itu dicetak tebal dan diberi catatan khusus. Heru Wibowo, manajer senior divisi logistik dan pengadaan. Thomas melihat perubahan ekspresi pada wajah Arsen. Tuan Alex, saya tahu manajer Heru ini adalah ayah dari Nona Alina. Arsen menghela napas yang berat, bukan karena kelelahan kerja, melainkan karena beban takdir yang ironis. Ya, Thomas. Aku tahu, jawab Arsen, suaranya kini dingin, kembali ke profesionalitas yang kejam. Tujuan utama penyamaran saya adalah untuk menguji integritas para petinggi. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar membangun, dan siapa yang hanya menjadi parasit di perusahaan yang didirikan ayahku. Dan Tuan Heru. Arsen mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia teringat bagaimana Alina menolaknya, bagaimana Alina menyebut status dan kekayaan sebagai perisai untuk melindungi ayahnya. Ironis, ia ditolak demi melindungi pria yang sedang ia selidiki karena ketidakjujuran. Tuan Heru adalah orang yang paling vokal menolak proyek amal saya, saat saya menyamar sebagai Arsen yang sedang meminta sumbangan. Dia bahkan memandang rendah dan mengusirku dari gerbang kantor. Setelah melihat datanya, aku mengerti kenapa. Orang yang tidak jujur akan selalu curiga pada niat baik. Lanjut Arsen, suaranya bergetar tipis karena kecewa. Thomas mengangguk. Jadi, apakah kita tetap menjalankan rencana utama, Tuan? Terlepas dari hubungan pribadi Anda dengan Nona Alina. Arsen menatap Thomas lurus-lurus. Tatapannya kini setajam mata elang yang sedang mengincar mangsa. Tentu saja. Integritas perusahaan dan keadilan harus diutamakan. Hubungan pribadi sudah selesai. Alina sudah membuat pilihannya. Dia memilih melindungi ayahnya dan statusnya. Dan aku akan menjalankan tugas keduaku. Mengubah ketidakjujuran menjadi pelajaran,
tegas Arsen. Segera umumkan. Nexus Group akan melakukan restrukturisasi besar-besaran di Global Capital. Aku akan turun langsung sebagai CEO yang memimpin proses ini. Semua orang harus tahu bahwa Alexander Reis sudah kembali dan dia tidak akan menoleransi kecurangan, perintah Arsen. Siap, Tuan Alex. Pesan akan segera tersebar di semua platform internal dan media bisnis. Jawab Thomas, segera bersiap menjalankan perintah. Arsen berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap ke arah gedung Global Capital. Punggungnya yang tegap kini memancarkan kekuatan tak tertandingi. Ia telah memilih jalannya. Kesedihan karena penolakan Alina akan ia ubah menjadi energi untuk menegakkan keadilan. Beberapa jam kemudian, berita itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Sebuah email resmi yang sangat mendadak dikirimkan kepada seluruh karyawan Global Capital. Subjeknya berbunyi, pemberitahuan darurat, restrukturisasi dan penunjukan kepala audit oleh Nexus Group. Di kantor Alina, suasana langsung berubah panik. Bisik-bisik ketakutan memenuhi setiap bilik. Semua orang tahu, restrukturisasi yang dipimpin langsung oleh perusahaan induk Nexus Group berarti ada masalah besar. Gawat, Alina. Lihat ini. Mereka bilang CEO Nexus Group sendiri yang akan datang. Siapa itu CEO Alexander Reis? Dia terkenal sangat misterius dan kejam dalam bisnis. Seru rekan kerjanya, Maya, dengan mata terbelalak. Alina membuka email itu dengan tangan gemetar. Ia membaca nama Alexander Reis. Nama itu asing. Ia tidak pernah tahu siapa CEO misterius yang memegang kendali atas ribuan karyawannya. Di saat yang sama, ia mendengar suara gaduh dari ruangan ayahnya. Tuan Heru tampak keluar dari ruangannya. Wajahnya pucat pasi, seperti kapas yang kehilangan warna. Ia memegang telepon erat-erat, berbisik keras di telepon. Apa maksudmu Alexander Reis? Dia tidak pernah muncul. Kenapa tiba-tiba dia yang turun tangan? Ini pasti jebakan. Tuan Heru terlihat hampir kehilangan kendali. Alina menatap ayahnya, merasakan firasat buruk yang merayapi tulangnya. Ia tidak tahu siapa Alexander Reis, tetapi melihat reaksi panik ayahnya, ia sadar bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Alina kini berdiri di ambang pintu masuk kantor, tempat ia bertemu Arsen yang menyamar sebagai kurir beberapa hari lalu. Ia menoleh ke seberang jalan, ke warung senja rasa yang kini terasa begitu jauh, seperti kenangan dari kehidupan yang lain. Arsen, si pekerja serabutan yang tulus, sudah hilang, dan Alina kini harus menghadapi badai yang disebabkan oleh sosok CEO misterius yang menaungi ayahnya. Kantor Global Capital terasa seperti ladang ranjau yang siap meledak. Sejak pengumuman mendadak tentang restrukturisasi yang dipimpin langsung oleh CEO Nexus Group, Alexander Reis, suasana kerja berubah menjadi mencekam. Para karyawan berjalan dengan langkah pelan, berbisik-bisik ketakutan. Semua orang, terutama para manajer senior, berusaha terlihat sibuk dan bersih, seolah bisa menghilangkan jejak kesalahan mereka dalam semalam. Alina menyaksikan perubahan ini dengan hati yang berat. Gelagat Tuan Heru, ayahnya, semakin mencurigakan. Malam-malamnya dihabiskan di telepon, berbicara dengan nada panik dan penuh kerahasiaan. Nyonya Risa pun kini tidak lagi sibuk mendesak Alina untuk bertemu dengan putra Tuan Hardy, melainkan sibuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kantor. Bayangan kejayaan keluarga mulai merapuh, digantikan oleh ketidakpastian yang dingin. Alina, kau harus cari tahu. Kau kan di sana. Siapa sebenarnya Alexander Reis ini? Kenapa ayahmu terlihat sangat ketakutan? Desak Nyonya Risa suatu pagi di telepon. Aku juga tidak tahu, Bu. Dia terkenal sangat tertutup. Yang jelas, dia datang untuk audit. Kita harus bersikap profesional, jawab Alina, mencoba menenangkan ibunya, meskipun ia sendiri merasakan kecemasan yang merayap di sekujur tubuh. Tibalah hari yang dinanti, hari di mana Alexander Reis akan datang ke kantor Global Capital untuk memimpin rapat besar pertamanya. Seluruh auditor dari Nexus Group sudah menduduki lantai-lantai vital, bekerja seperti pasukan hantu yang tak terlihat namun kehadirannya terasa kuat. Seluruh karyawan diwajibkan menghadiri rapat di aula utama. Aula itu dipenuhi ketegangan. Mata semua orang tertuju pada pintu masuk utama, menunggu penampakan sosok misterius yang memiliki kekuatan untuk memutus nasib ratusan orang. Alina duduk di barisan tengah, di dekat rekan-rekan kerjanya,
merasakan debaran jantungnya yang tak karuan. Tuan Heru duduk di barisan depan bersama manajer senior lainnya. Punggungnya kaku dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Pintu aula terbuka. 2 orang pengawal berjas hitam masuk lebih dulu, disusul oleh seorang pria yang memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Seluruh aula hening seketika, seolah waktu berhenti berdetak. Pria itu berjalan tegap menuju podium. Ia mengenakan setelan navi yang elegan, membuat siluetnya terlihat berwibawa. Rambutnya disisir rapi, dan raut wajahnya tampak tegas, namun menyimpan karisma yang sulit diabaikan. Alina melihatnya. Ia melihat tinggi badan itu. Ia melihat lekuk rahang itu. Ia melihat cara berjalan yang tenang, meskipun ia menjadi pusat perhatian. Pria itu naik ke podium. Ia memegang mikrofone dengan jemari panjang dan lentik. Dan kemudian, ia menoleh ke arah kerumunan. Matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Mata Alina membelalak sempurna. Jantungnya terasa terjun bebas dari ketinggian ribuan meter. Nafasnya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Dunia Alina terasa terbalik dan berputar. Pria di podium itu, Alexander Reis, adalah Arsène. Wajah itu, mata itu, senyum tipis yang kini lebih formal dan berkuasa, namun tetap memiliki bentuk yang sama dengan senyum yang dulu menenangkannya di warung senja rasa. Itu adalah Arsène, si pekerja serabutan yang ia tolak karena statusnya. Alexander Reis berdiri di sana, bagaikan dewa yang turun dari Olympus, berbalut kemewahan yang dulu ia buang. Alina mencengkeram erat meja di depannya. Ia harus menahan diri agar tidak berteriak. Ini tidak mungkin. Arsène? CEO? Bos besar yang begitu ditakuti? Pria yang ia pandang rendah sebagai remah-remah pinggiran kota, kini adalah pemegang kunci gerbang takdir seluruh perusahaan, termasuk nasib ayahnya. Arsène, Alexander Reis, berbicara. Suaranya bergema di aula. Suaranya yang dulu lembut saat bercerita tentang buku ekonomi, kini terdengar penuh otoritas. Selamat sore. Saya Alexander Reis, CEO Nexus Group. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa Global Capital beroperasi sesuai dengan standar integritas tertinggi. Beberapa bulan terakhir, saya pribadi telah melakukan pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan ini, dari lapisan terendah hingga tertinggi. Arsène, Alexander Reis, menekankan kata pengamatan dengan jeda yang disengaja. Matanya sejenak berhenti di barisan tengah, tepat di mata Alina, tanpa ada sedikit pun senyum atau pengakuan. Tatapannya kini sedalam jurang yang tak terjamah. Alina merasakan seluruh tubuhnya membeku. Rasa malu, bersalah, dan terkejut meledak dalam dirinya secara bersamaan. Ia teringat semua perkataannya. Aku butuh seseorang yang bisa menjamin masa depanku. Kita terlalu berbeda. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat bagaimana ibunya merendahkan Arsène. Alexander Reis melanjutkan, suaranya kini semakin tegas. Integritas dan transparansi adalah harga mati. Audit ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memisahkan biji dari sekam. Kami akan menindak tegas setiap indikasi kecurangan dan korupsi, tidak peduli seberapa tinggi jabatan orang tersebut. Saat ia mengucapkan kalimat terakhir, pandangannya beralih dari Alina ke barisan depan, tepat pada Tuan Heru. Tuan Heru, ayah Alina, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan Alexander Reis. Alina melihat ayahnya gemetar, dan ia sadar, kedatangan Arsène bukanlah kebetulan, melainkan sebuah hukuman yang sedang menunggu untuk dijatuhkan. Setelah rapat selesai, Alina bergegas keluar dari aula. Ia harus mencari tempat sepi. Ia harus mencerna kenyataan yang sungguh menghancurkan nalar ini. Ia menyusuri koridor kosong. Langkahnya cepat dan tak tentu arah. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikannya. Nona Alina Wibowo. Alina berbalik perlahan. Jantungnya berpacu secepat kuda liar. Berdiri di belakangnya adalah Thomas, asisten pribadi Alexander Reis, dengan wajah datar namun sopan. Tuan Reis meminta Anda datang ke ruangannya sekarang, kata Thomas. Alina menelan ludah. Ruangannya? Tapi, aku hanya karyawan junior. Ini adalah permintaan langsung dari CEO, tegas Thomas, suaranya tidak menerima penolakan.
Alina mengikuti Thomas ke lantai eksekutif. Lantai yang selama ini terasa terlalu tinggi untuk dijangkau oleh karyawan biasa. Ia dibawa masuk ke ruangan Alexander Reis yang mewah dan sunyi. Arsène, kini Alexander Reis, berdiri di depan jendela besar, membelakanginya. Kehadirannya begitu besar, mengisi seluruh ruangan. "Duduk, Alina," perintahnya tanpa menoleh. Suaranya resmi dan dingin, tanpa sedikit pun kehangatan yang pernah ia berikan di warung kopi. Alina duduk di sofa, tubuhnya terasa lemas. Ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Arsène berbalik. Matanya, yang dulu penuh ketulusan, kini hanya berisi ketajaman bisnis. "Aku tahu apa yang kau pikirkan," ujar Arsène, berjalan perlahan mendekat. "Kau terkejut. Kau pasti berpikir ini adalah drama balas dendam." Alina akhirnya menemukan suaranya, meskipun suaranya bergetar. "Arsène, kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Arsène tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Melakukan apa? Kembali ke posisiku yang sebenarnya?" 3 bulan menyamar sebagai Arsène, pekerja serabutan, adalah bagian dari audit. "Aku harus memastikan integritas Global Capital dari bawah ke atas. Aku butuh orang-orang yang melihatku sebagai orang kecil, untuk melihat siapa yang bersimpati, dan siapa yang merendahkan." Ia berhenti tepat di depan Alina. Aura kekuasaan itu terasa mencekik. "Kau melihatku sebagai remah-remah pinggiran kota, Alina. Kau menolakku demi jaminan masa depan untuk ayahmu. Tapi kau harus tahu, Alina," Arsène berbisik, suaranya penuh kekecewaan. "Ayahmu, Tuan Heru Wibowo, adalah salah satu manajer senior yang menjadi target utama audit karena dugaan korupsi. Perisai yang kau kejar untuk melindunginya, justru kini dipegang oleh pria yang kau tolak." Pernyataan Arsène bagaikan petir di siang bolong. Alina merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia tidak hanya menolak cinta sejati, tetapi ia menolaknya demi melindungi kebohongan dan ketidakjujuran. Air mata Alina tumpah tanpa bisa ditahan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu, Arsène." Arsène menatap Alina yang kini terpuruk, namun tidak ada belas kasihan dalam tatapannya. "Kau tidak tahu, atau kau tidak mau tahu, Alina? Kau terlalu sibuk dengan bayangan kemewahan hingga lupa melihat kebenaran di sekitarmu. Aku mohon jangan libatkan ayahku, Arsène. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja," pinta Alina, memohon dengan putus asa. Arsène menggeleng tegas. "Aku tidak bisa mencampur-adukan keadilan perusahaan dengan perasaanku, Alina. Dulu kau menolak perasaanku demi ayahmu. Sekarang, aku harus mengutamakan keadilan demi ribuan karyawan yang dirugikan. Kita berdua sama-sama membuat pilihan." Ia berbalik, kembali menghadap jendela, memunggungi Alina. "Rapat kita selesai, Nona Wibowo. Kau boleh pergi. Dan siapkan dirimu, karena audit ini akan berjalan sangat cepat, dan dampaknya akan sangat besar pada keluarga yang selama ini kau coba lindungi dengan penolakanmu," kata Arsène, suaranya kini kembali resmi dan final. Alina berdiri, tubuhnya gemetar. Ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Cinta, martabat, dan mungkin juga keutuhan keluarganya. Babak penyesalan yang sebenarnya, yang menghancurkan segalanya hingga ke akar, baru saja dimulai. Ia tahu, ia harus menghadapi badai moral yang akan dibawa oleh keadilan Alexander Reis. Pengakuan Alexander Reis bahwa Tuan Heru adalah target audit utama mengguncang pondasi batin Alina hingga ke dasarnya. Ia meninggalkan ruang CEO dengan langkah gontai, jiwanya terasa hampa. Fakta bahwa Arsène, pria yang ia tolak karena dianggap miskin, ternyata adalah sosok yang memegang kendali atas nasib keluarganya, adalah hukuman ironis yang tak tertandingi. Saat Alina tiba di rumah, suasana sudah mendidih. Tuan Heru dan Nyonya Risa sedang berdebat sengit di ruang kerja. Tuan Heru tampak seperti burung yang terperangkap dalam sangkar, mondar-mandir dengan cemas. "Aku bilang, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu berisiko. Alexander Reis itu gila. Dia turun tangan sendiri. Dia pasti sudah tahu banyak hal," desis Tuan Heru di telepon, sebelum membantingnya. Nyonya Risa segera menghampiri Alina dengan wajah panik yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Alina,
Kau dari mana saja? Kau harus bantu ayahmu. Alexander Reis itu, dia pasti punya dendam pada ayahmu. Kau lihat, kan betapa arogan dan misteriusnya dia. Mendengar ibunya menyebut Arsène arogan, Alina merasakan dorongan untuk membela, namun lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa mengakui bahwa Alexander Reis yang arogan, itu adalah Arsène yang tulus, yang ia buang? Dia hanya menjalankan tugasnya. Bu, dia CEO yang profesional. Jawab Alina datar. Profesional apanya? Ayahmu bilang dia menargetkan beberapa proyek yang dipegang ayahmu. Itu artinya dia mau menjatuhkan kita. Nyonya Risa hampir menangis. Kau harus dekati dia. Kau cantik. Alina. Rayu dia. Minta dia menghentikan auditnya. Mata Alina memancarkan kekecewaan pada ibunya. Merayu? Bu, Alexander Reis bukan pria murahan. Dia CEO multinasional. Dia tidak bisa disuap dengan rayuan. Lalu kita harus bagaimana? Kau bilang kau akan menikahi pria yang mapan untuk membantu ayahmu. Mana putra Tuan Hardy itu? Dia tidak berguna. Nyonya Risa mulai menyalahkan semua orang. Tuan Heru, yang tadinya diam, tiba-tiba menoleh tajam ke arah Alina. Ada percikan ketakutan dan juga kecurigaan di matanya. Alina, kau aneh. Kenapa kau membela Alexander Reis? Bukankah kau bilang kau juga terkejut dengan kedatangannya? Kau kenal dia? Tanya Tuan Heru. Nadanya mengandung nada menuduh yang membuat Alina bergidik. Alina harus berbohong untuk saat ini, demi melindungi Arsène, atau Alexander Reis, dari tuduhan tak berdasar, dan melindungi dirinya sendiri dari pengakuan yang akan menghancurkan keluarga. Aku hanya bertemu dengannya di rapat umum, Ayah. Aku hanya karyawan biasa. Tapi yang kudengar, dia dikenal sangat tegas dan anti korupsi. Mungkin ini saatnya kita introspeksi. Introspeksi? Omong kosong, seru Tuan Heru, wajahnya memerah. Ia berjalan mendekati Alina, menatap putrinya dengan tatapan yang asing. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dariku, Alina. Kau tahu betul betapa pentingnya posisiku saat ini. Jika aku jatuh, kita semua jatuh. Kau harus berdiri di pihak ayahmu. Alina mundur selangkah. Ia melihat ayahnya, bukan sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai bayangan suram yang dibungkus kepalsuan. Keesokan harinya di kantor, ketegangan semakin memuncak. Alexander Reis memanggil Tuan Heru untuk rapat tertutup di ruangannya. Ini adalah panggilan pedang. Semua orang tahu ini adalah awal dari eksekusi. Alina melihat ayahnya berjalan menuju lift eksekutif, tampak menyedihkan dengan jas mahalnya yang kini terasa seperti pakaian persembunyian yang gagal. Alina memberanikan diri mendekati ruang pertemuan itu, menunggu di koridor yang sunyi, di antara bisikan tembok-tembok marmer yang dingin. 3 jam berlalu. Pintu ruangan Arsène terbuka. Tuan Heru keluar lebih dulu. Wajahnya benar-benar seputih salju, tatapannya kosong. Di belakangnya, Arsène berdiri di ambang pintu, tampak sangat tenang. Aura Arsène kini begitu kuat, seolah ia bisa membelah batu hanya dengan pandangannya. Tuan Heru, panggil Arsène, suaranya lantang dan tanpa basa-basi, membuat Tuan Heru tersentak. Saya harap Tuan dapat bekerja sama sepenuhnya dalam audit ini. Kami tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun. Jujur itu akan jauh lebih ringan daripada menyembunyikannya. Tuan Heru hanya mengangguk kaku, tanpa mampu membalas tatapan Arsène. Tentu saja, Tuan Reis. Saya adalah karyawan yang loyal. Saat Tuan Heru berjalan terhuyung-huyung melewati koridor, ia tidak menyadari kehadiran Alina. Alina menunggu hingga Tuan Heru menghilang, lalu ia mendekati Arsène. Arsène, aku mohon, bicaralah denganku sebentar, bisik Alina. Arsène menatap Alina, tatapannya kini sedikit melunak, namun tetap dijaga. Ia memberi isyarat kepada Thomas untuk pergi sebentar. Ada apa, Nona Wibowo? Aku sibuk, kata Arsène, kembali ke nada formalnya. Jangan pura-pura, Arsène. Aku tahu itu kau. Kenapa kau memperlakukan ayahku seperti itu? Apa kau tidak bisa memberi kesempatan? Pinta Alina, hatinya terkoyak melihat penderitaan ayahnya,
meskipun ia tahu ayahnya bersalah. Arsen berjalan mendekati meja kerjanya, menyentuh bingkai foto yang ada di sana. Foto seorang pria tua yang terlihat sangat bijaksana. Kesempatan? Aku memberinya kesempatan selama 3 bulan, Alina. Saat aku menyamar sebagai si miskin dan meminta bantuan untuk proyek amal kecil, ayahmu adalah orang yang mengusirku dengan kata-kata merendahkan. Saat itu, aku melihat hatinya, dan datanya membenarkan pandanganku. Dia menggunakan dana yang seharusnya untuk pengembangan bisnis kita, untuk memperkaya diri sendiri dan menjaga status yang sangat kalian banggakan. Arsen menoleh. Kini tatapannya penuh rasa sakit bercampur kekecewaan, bukan hanya pada Tuan Heru, tapi juga pada Alina. Kau bilang kau butuh pria yang bisa menjadi perisai bagi ayahmu. Ternyata, perisai itu terbuat dari uang kotor. Dan aku, yang kau tolak, kini harus membersihkan kotoran itu. Ini bukan dendam pribadi, Alina. Ini adalah keadilan. Aku harus melindungi perusahaan ayahku sendiri yang sudah dibangun dengan keringat dan kejujuran. Alina memejamkan mata, kepalanya terasa pusing. Semua yang ia yakini tentang keluarganya kini runtuh seperti tumpukan kartu. Tapi, dia ayahku, Arsen. Tidakkah kau ingat bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai? Aku tahu kau kehilangan orang tuamu. Jangan coba membandingkan. Korupsi dan kecurangan ayahmu adalah pilihan yang disengaja. Kematian orang tuaku adalah takdir. Potong Arsen tajam, emosinya sedikit terpancing. Ia kembali menguasai diri, menarik napas. Ini bukan tempat kita membahas masa lalu, Alina. Sekarang, kita adalah CEO dan karyawan. Dan sebagai CEO, aku harus mengambil tindakan. Kau bisa memilih untuk menerima kebenaran ini, atau kau bisa memilih untuk tenggelam dalam kebohongan yang telah ayahmu ciptakan. Arsen mengambil sebuah berkas tebal dari mejanya. Berkas ini berisi bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Audit sudah hampir selesai. Dan aku harus bertindak cepat sebelum Tuan Heru melakukan hal-hal yang lebih konyol untuk menutupi jejaknya. Alina menatap berkas itu. Itu adalah hukuman yang siap ditandatangani. Apa yang akan kau lakukan? Bisik Alina, takut mendengar jawabannya. Arsen memasukkan berkas itu ke dalam tas kerjanya. Tindakan yang seharusnya. Pemecatan, pengembalian dana, dan jika diperlukan, proses hukum. Aku sudah mencoba berunding dengan ayahmu agar dia mengakui. Tapi dia memilih untuk berbelit dan mengancam. Aku tidak punya pilihan. Arsen berjalan mendekati pintu, membukanya sedikit sebagai isyarat agar Alina keluar. Pikirkanlah baik-baik, Alina. Kesempatanmu untuk mencintaiku sudah kau buang. Tapi kesempatanmu untuk menjadi wanita yang berintegritas masih ada. Jangan ulangi kesalahan orang tuamu, kata Arsen. Tatapannya kali ini adalah campuran antara rasa kasihan dan keharusan. Alina keluar dari ruangan itu. Ia berjalan menjauh dari lantai eksekutif, meninggalkan Arsen yang kini harus menjalankan perannya sebagai Alexander Reis yang kejam. Ia tahu, dalam beberapa hari ke depan, petir itu akan menyambar keluarganya. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Nyonya Risa yang pasti akan menyalahkannya, dan untuk menyaksikan kehancuran ayahnya. Penyesalan Alina kini tidak hanya karena kehilangan cinta, tetapi karena ia telah menolak cinta yang jujur demi melindungi kebohongan yang berbahaya. Detik-detik terasa merangkak lambat di Global Capital. Seluruh kantor menahan napas, menanti keputusan Alexander Reis. Ketegangan itu terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Alina hidup dalam kecemasan yang konstan, tahu betul bahwa pedang keadilan Arsen, Alexander Reis, sudah terayun di atas kepala ayahnya. Pada pagi hari yang terasa mendung, meskipun matahari bersinar terang, pukulan telak itu datang tanpa peringatan. Sebuah pengumuman resmi dirilis oleh Departemen SDM, di bawah arahan langsung Nexus Group. Pengumuman itu pendek, padat, dan menghancurkan. Tuan Heru Wibowo diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai manajer senior, efektif hari itu juga, karena pelanggaran serius terhadap integritas perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Bersamaan dengan pengumuman itu, tim audit Nexus Group mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan berkas dugaan korupsi Tuan Heru kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Berita itu menyebar secepat sambaran petir. Tuan Heru diantar keluar dari gedung oleh petugas keamanan.
Wajahnya benar-benar hancur, mata penuh amarah dan keputusasaan. Semua karyawan menyaksikan pemandangan itu dalam keheningan yang memekakan. Alina hanya bisa berdiri di biliknya, melihat ayahnya pergi, tak berdaya. Ia merasa seluruh darahnya tersedot keluar, meninggalkan tubuhnya dingin dan kosong. Sore itu, suasana di rumah Alina berubah total. Dari istananya yang penuh keangkuhan menjadi medan perang yang sunyi. Nyonya Risa histeris. Ia menjerit, menangis, dan menyalahkan semua orang. Ini tidak mungkin. Kita kaya. Kita punya status. Ini pasti konspirasi. Itu si Alexander Reis yang gila itu. Dia pasti punya dendam. Ratap Nyonya Risa, membanting vas mahal hingga pecah berkeping-keping. Tuan Heru hanya duduk di sofa. Tatapannya kosong. Ia sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, dan sebentar lagi, kebebasannya. Ini semua karena kamu, Alina. Tiba-tiba Nyonya Risa menunjuk Alina. Matanya menyala penuh tuduhan. Kenapa kau tidak bisa merayu pria itu? Kenapa kau tidak mau menikah dengan putra Tuan Hardy? Jika kau sudah menikah, mereka tidak akan berani menyentuh ayahmu. Alina, yang sudah mencapai batas kesabarannya, membalas tatapan ibunya. Bagaimana bisa ibu menyalahkan Alina? Ayah korupsi. Dia melakukan kejahatan. Bu, aku menolak arsen. Ya, aku menolaknya, demi melindungi kebohongan yang ayah sembunyikan. Dan sekarang, pria yang kubuang itu yang datang untuk menegakkan keadilan. Pernyataan itu membuat Nyonya Risa terdiam, sementara Tuan Heru mendongak kaget. Kau bilang kau menolak siapa? Tanya Tuan Heru, suaranya parau. Arsen, si pekerja serabutan. Dia adalah Alexander Reis. Dia bos besar di Nexus Group. Seru Alina, air matanya deras mengalir, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebenaran yang pahit. Ruangan itu hening total, seolah ditelan oleh pusaran shock. Tuan Heru menatap Alina, lalu Nyonya Risa. Keduanya memproses informasi yang sungguh di luar batas nalar itu. Pria yang mereka hina dan rendahkan, pria yang mereka anggap sampah masyarakat, ternyata adalah dewa penyelamat sekaligus algojo yang kini menghancurkan hidup mereka. Alexander Reis, itu dia? Bisik Tuan Heru, suaranya penuh penyesalan yang terlambat. Ia mengingat bagaimana Arsen pernah berdiri di gerbang kantor, meminta waktu untuk berbicara mengenai proyek amal, dan bagaimana ia mengusirnya dengan kata-kata kasar. Ya, ayah. Dia Alexander Reis. Dia menyamar untuk melihat kebenaran. Dan kebenaran yang dia temukan sangat buruk, kata Alina, hatinya perih. Beberapa hari kemudian, Alina memutuskan untuk melakukan hal yang benar-benar harus ia lakukan. Menghadapi Alexander Reis, bukan lagi untuk memohon, melainkan untuk menerima hukuman atas kesalahannya sendiri, dan membersihkan namanya dari segala usaha busuk keluarganya untuk menutupi kejahatan. Ia meminta Thomas untuk mengatur pertemuan. Kali ini, Thomas terlihat sedikit lebih bersimpati dan mengizinkannya. Mungkin karena melihat ketulusan dalam tatapan Alina. Alina kembali ke ruangan mewah itu. Arsen berdiri di sana, di depan jendela, seperti terakhir kali mereka bertemu. Ia tidak lagi melihat Alina sebagai kekasih yang hilang, melainkan sebagai simbol dari masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak tahu kenapa kau datang lagi, Alina, kata Arsen tanpa menoleh. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Aku sudah jelaskan posisiku. Aku tidak akan mengubah keputusan hanya karena aku pernah menyukaimu. Aku tidak datang untuk itu, Arsen, kata Alina. Suaranya bergetar tetapi ia berusaha tetap kuat. Aku datang untuk meminta maaf. Bukan atas nama ayahku, tapi atas nama diriku sendiri. Arsen berbalik, melipat tangannya di dada. Permintaan maaf? Untuk apa? Untuk penolakan bodohku. Untuk kebodohanku yang lebih memilih uang dan status yang ternyata dibalut kebohongan ayahku, daripada ketulusanmu yang ternyata dibalut kesederhanaan. Aku Alina, air matanya kembali memanas, tetapi ia menahannya. Aku sangat menyesal, Arsen. Aku menyesal seumur hidupku. Aku pantas mendapat hukuman ini. Arsen melihat Alina yang kini berdiri tegak, tidak memohon, melainkan mengakui kesalahan. Ada perubahan besar dalam dirinya. Wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi Alina yang takut pada ibunya,
melainkan Alina yang sudah merangkul kejujuran. "Penyesalanmu sudah terlambat, Alina," ujar Arsen, meskipun ada sedikit kelembutan yang terselip di balik ketegasannya. "Penolakanmu memberiku pelajaran berharga. Itu menunjukkan bahwa aku tidak bisa mendapatkan cinta sejati jika aku hanya mengandalkan topeng yang kumiliki." "Aku tahu, dan aku telah kehilanganmu," bisik Alina. "Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, Arsen. Bukan Alexander Reis, bukan CEO kaya raya, tapi Arsen, pria yang dengan tenang mengumpulkan kertas-kertas yang berhamburan di jalanan itu. Sekarang, aku sepenuhnya mendukung keputusanmu tentang ayahku. Lakukan apa yang harus kau lakukan untuk keadilan. Aku akan menanggung akibatnya." Arsen terdiam lama, keheningan yang sangat dalam, seolah ia sedang bergumul dengan dua identitas dalam dirinya. "Aku menghargai kejujuranmu yang sekarang, Alina," kata Arsen akhirnya. "Tapi, seperti yang kubilang, situasinya sudah berbeda. Ayahmu terlibat serius dalam kasus yang saya selidiki, dan bukti-bukti sudah sangat kuat. Saya tidak bisa mencampur-adukan urusan pribadi dengan keadilan perusahaan." Arsen kembali ke mejanya, mengambil berkas yang sudah ditandatanganinya. "Laporan sudah diserahkan ke polisi. Tuan Heru harus bertanggung jawab. Itu adalah konsekuensi dari pilihannya." Mendengar konfirmasi itu, Alina merasakan pukulan terakhir yang mematikan. Ia mengangguk pasrah. Ia tidak bisa lagi memohon. "Aku mengerti," jawab Alina, suaranya hampir hilang. "Kalau begitu, aku harus pergi. Terima kasih, Arsen, karena telah menunjukkan padaku bahwa kekayaan sejati itu adalah integritas, bukan harta." Alina berbalik, siap melangkah pergi, membawa penyesalannya yang kini seberat timah. "Alina," panggil Arsen. Alina menoleh. "Aku akan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil. Tidak ada intervensi pribadi. Mengenai dirimu, kau adalah karyawan yang berprestasi. Posisimu di kantor aman. Tapi aku tidak bisa. Kita tidak bisa kembali seperti dulu." Kata-kata itu adalah garis batas yang jelas. Alina mengangguk, menerima takdir yang ia ciptakan sendiri. "Selamat tinggal, Alexander Reis," ujar Alina, lalu bergegas keluar. Arsen berdiri di sana, sendirian di ruangan mewahnya. Ia berjalan ke jendela, menatap kepergian Alina dari kejauhan. Wajahnya yang tegar tiba-tiba menunjukkan retakan kesepian. Ya, ia berhasil menegakkan keadilan, ia berhasil membongkar kejahatan, tetapi harga yang harus ia bayar adalah kehilangan wanita yang ia cintai. Penyesalan Alina kini adalah bayangan yang menghantui hati Arsen. Ia telah menjalankan hukuman, tetapi hatinya sendiri tidak luput dari rasa sakit. Malam itu, Tuan Heru, yang merasa tidak ada jalan keluar, melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Ia meninggalkan surat singkat yang berisi permintaan maaf yang samar-samar dan membebankan semua masalah pada Alina dan Nyonya Risa. Pilihan untuk lari itu adalah pukulan telak ganda bagi Alina. Alina kini tidak hanya kehilangan cinta, tetapi juga kehilangan sosok ayah yang bisa ia hormati, dan harus menanggung kehancuran yang ditinggalkannya. Pelarian Tuan Heru meninggalkan lubang hitam di tengah keluarga Wibowo. Berita itu segera tersebar. Tidak hanya Tuan Heru menjadi buronan, tetapi aset-asetnya juga segera dibekukan sebagai jaminan atas kerugian perusahaan. Kekuatan uang yang selama ini menjadi dewa sembahan keluarga Alina runtuh dalam sekejap mata. Nyonya Risa, yang tadinya angkuh dan elegan, kini berubah menjadi puing-puing keputusasaan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus pindah dari rumah mewah, menjual perhiasan, dan menghadapi cemoohan sosial. Kondisi Nyonya Risa memburuk. Stres akut membuatnya jatuh sakit dan memerlukan perawatan yang intensif. Alina harus menjadi tiang penopang yang rapuh. Ia tetap bekerja di Global Capital, berhadapan setiap hari dengan tatapan simpatik yang bercampur gosip. Meskipun Arsen, Alexander Reis, menjaga jabatannya, aura kehormatan yang dulu ia miliki sebagai putri manajer senior kini digantikan oleh rasa malu yang menusuk. 1 minggu setelah Tuan Heru melarikan diri, Alina mengambil cuti. Ia harus mengurus kepindahan mereka ke sebuah apartemen kecil yang jauh lebih sederhana. Di tengah kekacauan itu, ia menemukan surat-surat lama ayahnya. Di antara tumpukan dokumen penting,
Ia menemukan salinan email rahasia dan laporan keuangan yang semakin memperjelas betapa parahnya tingkat korupsi yang dilakukan Tuan Heru. Alina duduk di lantai kamar yang nyaris kosong, memegang bukti-bukti itu. Rasa sedihnya berubah menjadi kemarahan dan kekecewaan. Ia telah menolak Arsen demi melindungi pria yang merupakan penipu ulung bagi perusahaan dan keluarganya sendiri. Penyesalannya kini berlipat ganda dan terasa seperti racun. Ia kembali meminta bertemu dengan Arsen. Kali ini, ia datang tidak dengan permohonan, melainkan dengan genggaman kebenaran di tangannya. Arsen menerimanya di ruangan kantornya. Sikapnya sedikit melunak karena ia tahu kondisi Alina saat ini. "Kau seharusnya cuti, Alina. Jangan memaksakan diri," ujar Arsen, tidak lagi dengan nada formal, namun dengan keprihatinan yang diatur. Alina meletakkan berkas-berkas yang ia bawa di meja Arsen. Isinya adalah salinan bukti korupsi Tuan Heru yang lebih detail. "Aku datang bukan sebagai karyawan, atau mantan wanita yang kau cintai," kata Alina, suaranya tenang, meskipun matanya merah karena kurang tidur. "Aku datang untuk membantumu menutup kasus ayahku. Aku ingin kejujuran. Aku ingin ayahku bertanggung jawab." Arsen terkejut melihat tekad di mata Alina. Ia mengambil berkas itu dan membacanya sekilas. Ini data yang sangat rinci. Kau menemukannya?" "Ya. Di tumpukan barang yang akan kami pindahkan. Itu adalah sisa-sisa kebohongan yang telah menghancurkan hidupku, Arsen," jawab Alina. Ia duduk, menatap lurus ke mata Arsen. "Aku tahu kau sudah menjelaskan motivasimu, Arsen. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Penyamaranmu. Kenapa harus lama itu? Kenapa harus dari nol? Kau bisa saja menjalankan audit diam-diam dari posisimu." Arsen menghela napas panjang. Ia tahu, ini saatnya ia mengungkapkan seluruh peta permainannya. "Duduklah, Alina. Ini adalah kebenaran yang tidak sempat kuberitahumu saat kita masih di warung senja rasa," kata Arsen, nadanya kini beralih menjadi pengakuan yang jujur. "Penyamaran itu memang ada dua tujuan." Arsen memulai, berjalan ke jendela dan menatap langit kota. "Tujuan pertama, ya, aku ingin mencari cinta yang tulus. Aku lelah dicintai karena kekayaan. Aku ingin wanita yang mau berbagi es teh dan cerita, bukan saham dan properti." Arsen menoleh, menatap Alina dengan tatapan yang masih menyimpan sisa-sisa cinta yang terluka. "Kau adalah kandidat terkuatku, Alina. Kau melihat kejujuran di balik kaosku. Tapi kau gagal di detik-detik terakhir karena tekanan status." Alina menunduk, tidak sanggup mendengar bagian yang menyakitkan itu. "Tujuan kedua," lanjut Arsen, suaranya kini kembali tajam dan berfokus bisnis. "Aku sedang membangun sebuah perusahaan baru, Alina. Sebuah yayasan amal besar yang fokus pada pengembangan UMKM dan pendidikan. Dan untuk yayasan itu, aku membutuhkan pendanaan internal dari Nexus Group." "Maksudmu, proyek amal yang kau ceritakan padaku di warung kopi?" tanya Alina. "Tepat," jawab Arsen. "Saat aku menyamar sebagai Arsen si miskin, aku mencoba mendekati para manajer senior, termasuk ayahmu, untuk mendapatkan proposal dukungan awal proyek amal ini. Itu adalah ujian integritas sederhana. Inilah plot twist yang sesungguhnya. Aku mempresentasikan proyek itu sebagai proposal receh dari pekerja serabutan. Aku minta mereka menyisihkan sedikit dana perusahaan untuk amal, atau setidaknya memberikan dukungan moral." Arsen mengepalkan tangannya. "Alina, semua manajer senior yang menolak proyek amal itu dengan kasar, dan yang merendahkanku secara terbuka, kini terbukti adalah orang-orang yang paling banyak melakukan korupsi. Ayahmu, Tuan Heru, adalah yang paling parah. Dia mengusirku dari gerbang kantor, sambil berkata, 'Perusahaan ini bukan panti sosial. Urus saja nasibmu sendiri. Remah-remah pinggiran.'" Alina menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Kata-kata kasar ibunya, dan kini kata-kata kejam ayahnya, terbukti berakar dari hati yang busuk. Penolakan itu, Alina, bukan hanya penolakan terhadap cinta. Itu adalah penolakan terhadap kebaikan, penolakan terhadap integritas. Aku harus melihat langsung, siapa yang akan mengulurkan tangan pada si miskin, dan siapa yang akan menginjaknya. "Dan aku," bisik Alina,
Aku menolak cinta sejati demi melindungi kebusukan itu. Arsen mengangguk. Tatapannya kini dipenuhi kesedihan tulus. Aku harus menjalankan audit besar-besaran karena aku tahu, jika mereka tega merampok dana amal yang kecil, mereka pasti sudah merampok dana perusahaan yang besar. Penyamaran itu memberiku bukti langsung. Kejadianmu menolakku di taman. Itu hanya konsekuensi logis dari pilihan yang sudah kau buat, pilihan yang ternyata didasari oleh uang kotor ayahmu. Aku tidak bisa membayangkan rasa sakitmu, Arsen. Kau harus menanggung penolakan 2 kali, penolakan cinta, dan penolakan kebaikan, dari keluarga wanita yang kau cintai, kata Alina, hatinya hancur melihat besarnya pengorbanan dan risiko yang diambil Arsen. Aku mencintaimu, Alina. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa menerima wanita yang berdiri di atas pondasi kebohongan, ujar Arsen, suaranya mengandung campuran rasa sakit dan keharusan. Maka, aku kembali ke Alexander Reis, mengubah kesedihan menjadi kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Alina berdiri, berjalan ke jendela, berdiri di samping Arsen. Ia menatap pemandangan kota, yang dulu tampak begitu indah, kini terlihat penuh ilusi dan fata morgana. Ayahku telah lari, dan ibu sakit parah. Kami pindah ke apartemen kecil. Aku harus bekerja keras, membiayai semua pengobatan ibu. Aku harus memulai hidup dari nol. Dan anehnya, Arsen, kata Alina, menoleh pada Arsen dengan senyum pahit. Aku merasa lebih ringan sekarang. Aku tidak lagi membawa beban topeng keluarga. Aku melihat itu, Alina. Kau akhirnya menjadi wanita yang jujur pada dirimu sendiri, kata Arsen. Aku tahu kau tidak akan pernah kembali padaku, Arsen. Tapi setidaknya, biarkan aku membantumu menutup kasus ini. Biarkan aku membayar penyesalanku dengan kejujuran, pinta Alina. Arsen menatap Alina yang kini menunjukkan keberanian sejati. Ia melihat Alina yang ia cintai. Terima kasih, Alina. Kau sudah membuktikan bahwa kejujuranmu lebih besar dari rasa takutmu, kata Arsen. Ia kemudian memanggil Thomas. Thomas, siapkan tim hukum. Nona Alina akan memberikan informasi penting mengenai kasus Tuan Heru. Pastikan dia dilindungi, dan semua bantuannya dirahasiakan. Alina mengangguk, merasa sedikit lega karena ia bisa melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi mengharapkan cinta Arsen, yang ia harapkan hanyalah pembersihan hati. Saat Alina bersiap keluar, ia sempat melihat Arsen kembali menatapnya. Tatapan itu kini lebih hangat, sebuah janji bahwa meskipun cinta mereka terhalang oleh penyesalan, koneksi jiwa mereka tidak akan pernah terputus. Kehidupan Alina berubah menjadi realitas yang keras dan telanjang, jauh dari kemewahan yang dulu membungkusnya. Apartemen kecil mereka terasa sempit dan pengap, berbanding terbalik dengan rumah luas yang penuh dengan gema kesombongan di masa lalu. Setelah memberikan semua informasi kepada Arsen, Alina kembali fokus menjadi tulang punggung keluarga. Nyonya Risa, yang sakit dan rapuh, masih menolak menerima kenyataan. Ia terus meratapi hilangnya status dan menyalahkan Alina atas segala yang terjadi. Kau menghancurkan kita, Alina. Kau menolak kesempatan emas dan kini kita menjadi sampah masyarakat. Kau lihatkan, Arsen itu memang pria jahat, dia balas dendam. Erang Nyonya Risa di tempat tidur, suaranya lemah namun penuh kepahitan. Cukup, Bu, tegas Alina, kelemahannya sudah habis terkuras. Arsen tidak balas dendam. Dia menegakkan keadilan. Ayah yang salah. Ayah lari, meninggalkan kita dengan tumpukan masalah dan rasa malu. Kita harus bangun, Bu. Kita tidak bisa terus-terusan menjadi tawanan masa lalu. Kata-kata Alina tidak digubris oleh ibunya. Ia hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa ia harus berjuang sendirian untuk memulihkan martabat dan keuangan mereka. Alina memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari Global Capital. Meskipun Alexander Reis telah menjamin posisinya, Alina merasa tidak sanggup berlama-lama di lingkungan yang mengingatkannya pada masa lalu yang penuh kebohongan. Ia membutuhkan penghasilan cepat untuk biaya pengobatan ibunya dan biaya hidup sehari-hari. Ia melakukan hal yang Arsen lakukan dulu, mengambil pekerjaan serabutan. Ia mulai bekerja di sebuah restoran sederhana, mencuci piring, mengelap meja, dan membantu menyiapkan bahan makanan. Pekerjaan itu kasar dan melelahkan, membuat tangan Alina yang dulunya terawat kini menjadi kasar dan kapalan. Sore hari,
Setelah pekerjaan di restoran selesai, Alina akan mampir ke toko bunga kecil. Ia meminta pekerjaan paruh waktu, membantu merangkai bunga, pekerjaan yang setidaknya memberikan sentuhan keindahan di tengah hidupnya yang terasa kelabu. Ini dia bunga-bunga ini, Neng Alina. Kau punya bakat merangkai ya, puji Bu Mira, pemilik toko bunga itu. Terima kasih, Bu. Aku hanya mencari pelarian, jawab Alina sambil tersenyum tulus. Senyum yang berbeda dari senyum formalnya di kantor dulu. Di restoran, ia bertemu dengan berbagai macam orang. Orang-orang jujur yang mencari rezeki halal, sama seperti Arsen saat ia menyamar. Alina mulai memahami nilai kerja keras yang sesungguhnya. Nilai yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan instan. Suatu malam, saat Alina sedang mencuci piring di restoran, ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia khawatir. Pengobatan ibunya sangat mahal, dan penghasilannya dari 2 pekerjaan serabutan masih jauh dari cukup. Kekurangan uang mulai menjadi hantu yang menakutkan dalam tidurnya. Bagaimana aku harus membiayai pengobatan ibu? Gumam Alina, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa begitu sendirian, berjuang di bawah langit yang terasa sangat berat. Jauh di lantai eksekutif Nexus Group, Arsen tidak pernah berhenti mengamati Alina. Ia meminta Thomas, asistennya, untuk terus memantau situasi keluarga Wibowo secara diam-diam. Bagaimana perkembangan Nona Alina, Thomas? Tanya Arsen, menatap layar komputer yang menampilkan data keuangan Yayasan Amal yang ia dirikan, yayasan yang dulunya ditolak oleh Tuan Heru. Dia sudah mengambil cuti, Tuan Alex. Dia bekerja di 2 tempat, restoran kecil dan toko bunga. Nyonya Risa, kondisinya masih belum stabil, butuh biaya besar untuk perawatan di rumah sakit swasta. Lapor Thomas, nadanya sedikit khawatir. Arsen menutup matanya sejenak. Ia tahu, Alina sedang membayar penyesalannya dengan penderitaan. Namun, melihat Alina jatuh ke dalam kemiskinan dan kesulitan fisik, hatinya terasa teriris oleh rasa sakit yang tak terhindarkan. Cinta itu tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut kekecewaan. Thomas, Nona Alina tidak akan menerima bantuan langsung dariku. Dia terlalu bangga dan berintegritas sekarang. Jadi, kita akan bergerak secara anonim. Perintah Arsen, pandangannya tajam. Maksud Anda? Hubungi Yayasan Bantuan Kesehatan Anak Yatim Piatu. Donasikan sejumlah besar dana melalui yayasan itu, dan minta mereka mengirimkan bantuan bulanan untuk biaya sewa apartemen dan biaya pengobatan Nyonya Risa. Catatannya harus dari donatur anonim yang prihatin. Tapi Tuan, bukankah Nyonya Risa bukan yatim piatu? Thomas bertanya dengan bingung. Arsen tersenyum tipis. Sakit Nyonya Risa adalah penyakit yang membutuhkan empati. Anggap saja ini sebagai investasi jangka panjang untuk memulihkan martabat manusia. Pastikan bantuan itu disalurkan melalui sistem yang tidak bisa dilacak kembali ke Nexus Group atau diriku pribadi. Dan satu lagi, Thomas, lanjut Arsen, suaranya melunak. Pastikan ada catatan kecil yang menyertai transfer dana itu. Tuliskan ini, jujur adalah kekayaan sejati. Jangan menyerah. Thomas mengangguk, memahami betul bahwa di balik sosok CEO yang kejam dalam bisnis ini, bersembunyi hati Arsen yang masih mencintai Alina. Beberapa hari kemudian, Alina menerima kejutan. Saat ia membuka kotak surat, di antara tagihan-tagihan yang menumpuk, ia menemukan sebuah amplop tebal dari Yayasan Amal yang tidak pernah ia kenal. Di dalamnya terdapat 2 lembar slip transfer bank. 1 slip untuk pembayaran sewa apartemen selama 6 bulan ke depan, dan 1 slip lagi adalah dana bulanan yang cukup besar untuk biaya pengobatan ibunya. Alina duduk di tangga apartemen yang remang-remang. Tangannya gemetar memegang slip itu. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Tulisannya singkat, menggunakan mesin cetak, tetapi kata-katanya terasa begitu familiar. Jujur adalah kekayaan sejati. Jangan menyerah. Donatur anonim. Alina membaca kalimat itu berulang kali. Jujur adalah kekayaan sejati. Kalimat itu adalah gema dari percakapan mereka di warung kopi. Ia tahu persis siapa donatur anonim itu. Hanya Arsen yang akan menggunakan kalimat itu. Kalimat yang ia ucapkan saat mereka berbicara tentang topeng uang. Alina menangis. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata haru yang tak terbendung.
Air mata rasa terima kasih yang tak terhingga. Meskipun Arsen telah menolaknya sebagai kekasih, ia tidak meninggalkannya dalam kesulitan. Arsen menggunakan kekayaan sejatinya, integritas dan kebaikan hati, untuk menjadi malaikat tak bersayap yang melindunginya dari kehancuran total. Ia tahu, bantuan ini adalah wujud cinta Arsen, sebuah cinta yang kini berubah bentuk menjadi dukungan tanpa pamrih. Arsen menghormati keputusannya untuk mencari kejujuran dan membayar penyesalannya dengan kerja keras. "Terima kasih, Arsen," bisik Alina ke udara, menatap langit malam yang diselimuti polusi. Dengan beban finansial yang sedikit terangkat, Alina mendapatkan kekuatan baru. Ia kembali bekerja dengan semangat yang berbeda. Di restoran, ia bekerja dengan senyum tulus yang dulu ia berikan pada Arsen. Di toko bunga, ia merangkai kebahagiaan untuk orang lain. Ia telah kehilangan segala kemewahan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, martabat diri dan keberanian. Bulan-bulan berlalu, seperti aliran sungai yang membawa serpihan kenangan menjauh. Alina telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia tidak lagi peduli dengan label atau status. Ia bangga pada pekerjaannya, pada tangan kasarnya, dan pada penghasilan yang ia dapatkan dari keringatnya sendiri. Bantuan anonim dari Arsen telah menjadi nafas kehidupan bagi Nyonya Risa, yang kondisinya perlahan membaik, meskipun sifat keras kepalanya belum sepenuhnya hilang. Alina sering menyempatkan diri ke rumah sakit, menemani ibunya. "Kau seharusnya kembali ke kantor, Alina. Apa kata teman-temanmu jika melihat putri seorang manajer, mantan manajer, bekerja mencuci piring?" keluh Nyonya Risa suatu sore, meskipun nadanya kini lebih lemah. "Teman-temanku yang asli tidak akan peduli, Bu. Dan aku sekarang bangga dengan diriku. Aku tidak lagi hidup dari uang kotor," jawab Alina lembut, sambil menyuapi ibunya bubur. "Aku telah menemukan integritas, Bu. Itu jauh lebih berharga daripada semua uang ayah." Meskipun Nyonya Risa masih mendesah kecewa, ia tidak lagi berteriak atau menyalahkan. Ia mulai melihat perubahan nyata pada Alina. Sebuah kedewasaan dan ketenangan batin yang tidak pernah ia miliki saat hidup bergelimang harta. Sementara itu, proses hukum Tuan Heru terus berjalan. Dengan bukti kuat yang didukung data yang diserahkan Alina, polisi berhasil melacak dan menangkap Tuan Heru di persembunyiannya. Alina merasakan campuran kelegaan dan kesedihan yang luar biasa. Ia sedih karena ayahnya harus berakhir seperti itu, tetapi lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Di kantor Nexus Group, Alexander Reis, Arsen, terus bekerja keras, memimpin pembersihan besar-besaran di Global Capital. Meskipun sukses dalam bisnis dan penegakan keadilan, Arsen merasa kesepian yang dalam. Ruangan mewah itu terasa dingin. Ia meraih puncak kejayaan, tetapi ia kehilangan kehangatan tulus yang dulu ia temukan di warung senja rasa. Arsen terus menerima laporan dari Thomas tentang Alina. Ia tahu setiap detail kehidupan Alina, mulai dari jam kerjanya di restoran hingga bunga yang ia rangkai di toko kecil. Informasi tentang ketulusan dan kerja keras Alina adalah obat peredam bagi kekecewaan yang ia rasakan. Ia melihat Alina yang lama, Alina yang ia cintai, telah kembali, terlahir dari kehancuran. Suatu malam, Arsen membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat dari balik jendela kaca yang tinggi. Ia harus menghadapi Alina, bukan untuk menguji atau menghukum, tetapi untuk memastikan bahwa hati mereka, meskipun pernah terluka, masih berdetak dalam ritme yang sama. Arsen memberitahu Thomas bahwa ia akan mengambil libur. Ia menanggalkan jas mewahnya, tetapi kali ini ia tidak mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan kaos polo dan celana jeans sederhana, pakaian pria sukses yang santai, sebuah penampilan transisi antara si Arsen dan si Alexander. Ia pergi ke restoran tempat Alina bekerja. Saat ia melangkah masuk, suara lonceng pintu berdentang pelan. Restoran itu ramai, penuh dengan tawa dan obrolan. Ia melihat Alina. Alina sedang mengelap meja dengan sigap, rambutnya diikat longgar, dan di pipinya terdapat sedikit noda makanan. Ia terlihat lelah, tetapi di matanya memancarkan cahaya martabat yang baru ditemukan. Arsen duduk di sudut terpencil, mengamati. Ketika Alina mendekati mejanya untuk membersihkan sisa makanan, pandangan mereka bertemu. Alina membeku di tempatnya. Senyumnya yang tadinya ramah langsung hilang,
digantikan oleh keterkejutan. "Arsen?" bisiknya, tangannya gemetar memegang lab. "Halo, Alina," sapa Arsen, suaranya tenang dan lembut, kembali ke nada yang ia gunakan di warung senja rasa. "Kenapa? Kenapa kau ada di sini?" tanya Alina, ia terlihat gugup. "Aku hanya ingin makan. Aku dengar tempat ini punya masakan rumahan yang enak," jawab Arsen santai, berusaha memecahkan dinding es di antara mereka. Kau tidak seharusnya di sini. Ini bukan tempatmu," kata Alina, menunjuk pakaian Arsen yang masih terlihat mahal, meskipun sederhana. "Dan kau juga tidak seharusnya mencuci piring, Alina," balas Arsen, tatapannya penuh arti. "Tapi kita berdua ada di sini. Bisakah kita bicara setelah kau selesai bekerja?" Alina ragu sejenak. Ia melihat sekeliling, lalu mengangguk kecil. "Tunggu aku di luar." 1 jam kemudian, Alina keluar dari restoran, melepaskan celemek kerjanya. Arsen sudah menunggunya di bangku taman kecil di seberang jalan. Langit malam itu diselimuti bintang, seperti janji-janji yang kembali bersinar. Alina duduk di sebelah Arsen, keheningan menyelimuti mereka. "Aku tahu kau yang mengirimkan bantuan itu, Arsen," kata Alina, memecah keheningan. "Terima kasih. Kau menyelamatkan ibuku. Kau menyelamatkan hidupku." Arsen menoleh, menatap Alina dengan kehangatan yang telah lama ia simpan. "Aku hanya memastikan bahwa kau bisa fokus pada penebusan dirimu, bukan pada masalah finansial yang ayahmu ciptakan. Kau telah membayar penyesalanmu dengan integritas dan kerja keras, Alina." "Aku memang menyesal, Arsen. Sangat menyesal," bisik Alina. "Aku tahu betapa bodohnya aku menolakmu dulu. Aku memilih emas imitasi daripada permata sejati. Aku menolak ketulusanmu karena aku takut kehilangan status. Sebuah status yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Semua itu sudah berlalu, Alina. Kau sudah menjadi Alina yang baru. Kau sudah berani melawan ketakutanmu dan memilih kejujuran," kata Arsen, suaranya mengandung pujian yang tulus. "Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku menyakitimu. Kau benar, penyesalanku terlambat, dan aku sudah kehilanganmu," kata Alina, menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ia tidak bisa mengharapkan Arsen kembali. Arsen meraih tangan Alina yang kasar karena pekerjaan. Ia menggenggamnya dengan lembut. "Dengar, Alina, aku tidak akan membohongimu. Dulu, penolakanmu sangat menyakitkan. Aku marah. Aku kecewa. Tapi kemarahan itu perlahan hilang, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam padamu. Aku melihat bagaimana kau bangkit, bagaimana kau menanggung malu, dan bagaimana kau tetap memilih yang benar, bahkan ketika itu berarti ayahmu harus diproses hukum." Arsen menatap Alina, tatapannya kini kembali penuh cinta, namun lebih matang dan bijaksana. "Aku melihat dirimu yang sebenarnya, Alina. Dirimu yang mencuci piring, merangkai bunga, dan merawat ibumu yang keras kepala. Kau tidak lagi mencari jaminan masa depan yang berbalut uang. Kau hanya mencari kedamaian hati. Dan aku menemukan kedamaian itu saat aku jujur, Arsen. Aku mencintaimu," kata Alina, air mata menetes, bukan air mata penyesalan masa lalu, melainkan air mata pengakuan yang tulus saat ini. "Aku mencintaimu, bukan karena siapa Alexander Reis, bos besar itu, tapi karena hati tulus yang aku temukan di warung kopi itu, hati yang tetap peduli dan baik, meskipun aku sudah menyakitinya." Arsen tersenyum, senyum tulus yang Alina rindukan selama ini, senyum yang sama persis dengan yang ia berikan di warung senja rasa. Senyum itu menghapus semua bayangan kepahitan yang pernah ada. "Pengakuanmu ini, Alina, adalah hadiah terbesar yang pernah kuterima," kata Arsen. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya menunggu kau memilihku, bukan karena kekayaan yang sekarang kupunya, tapi karena hati yang kau lihat dulu." Arsen menggenggam tangan Alina erat-erat. "Alina, mari kita mulai lagi. Bukan dari babak baru yang mewah, tapi dari lembaran kosong yang jujur. Kau tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan, dan aku tidak akan lagi bersembunyi di balik topeng apapun." Alina membalas genggaman tangannya. Rasa lega dan bahagia membanjiri jiwanya. Ia akhirnya menemukan kembali cinta yang ia buang, dan cinta itu kembali dengan jaminan yang jauh lebih kuat,
kejujuran dan martabat. Aku mau, Arsen. Mari kita mulai lagi, jawab Alina. Keputusan untuk memulai kembali hubungan mereka terasa seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang dan penuh badai. Arsen dan Alina tidak terburu-buru. Mereka membangun kembali fondasi cinta mereka, lapis demi lapis, didasari kejujuran dan pemahaman yang mendalam atas kesalahan masa lalu. Pertemuan mereka tidak lagi didominasi oleh kecemasan, melainkan oleh tawa ringan dan rencana sederhana untuk masa depan. Alina memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan serabutan di restoran dan toko bunga. Dengan kondisi finansial yang sudah stabil berkat bantuan anonim Arsen, yang kini bisa ia akui sebagai pasangannya, ia kembali ke Global Capital. Ia melamar di posisi yang lebih rendah dari sebelumnya, di divisi yang fokus pada proyek amal dan keberlanjutan, divisi yang sangat selaras dengan visi Arsen. Ia ingin membuktikan bahwa nilainya di perusahaan tidak lagi bergantung pada nama ayahnya. Aku kagum padamu, Alina. Kau bisa saja kembali ke posisimu yang lama dengan mudah, ujar Arsen suatu malam saat mereka makan malam di apartemen kecil Alina, menikmati masakan sederhana yang ia masak sendiri. Aku ingin membangun kredibilitas dari nol, Arsen. Aku tidak mau ada bisikan bahwa aku mendapat perlakuan istimewa karena berkencan dengan CEO. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku, Alina, berdiri di atas kaki sendiri, jawab Alina, matanya bersinar penuh tekad. Itu adalah wanita yang kucintai, balas Arsen, mencium kening Alina dengan lembut. Wanita yang berani melepaskan rantai emas dan memilih rantai kejujuran. Namun, kisah cinta mereka belum sepenuhnya lengkap tanpa menghadapi dua benteng terakhir, Nyonya Risa dan keluarga Alexander Ray sendiri. Nyonya Risa, meskipun sudah membaik secara fisik, masih mempertahankan benteng kesombongan di hatinya. Alina tahu, ibunya perlu tahu kebenaran utuh tentang Arsen dan juga bagaimana Arsen menyelamatkan mereka secara anonim. Alina mengajak Arsen menemuinya di apartemen. Nyonya Risa duduk di sofa, tatapannya masih dingin. Aku tahu kau datang, kata Nyonya Risa kepada Arsen, nadanya tegang. Aku tahu kau yang menghancurkan Tuan Heru dan yang sekarang membayar sewa ini. Jadi, apa maumu? Kau ingin mengejek kami? Arsen duduk dengan tenang, memegang tangan Alina. Nyonya Risa, saya datang bukan untuk mengejek. Saya datang untuk meminta restu Anda untuk menikahi Alina. Nyonya Risa tertawa sinis. Menikahi? Setelah kau membuat kami jatuh miskin? Kau pikir dengan uangmu kau bisa membeli kehormatan kami kembali? Kau adalah pria yang sama yang dulu kami hina. Ya, saya adalah pria yang sama, potong Arsen, suaranya tegas namun penuh hormat. Tapi saya ingin Anda tahu, Nyonya Risa, bahwa pria yang Anda hina itu tidak meninggalkan putri Anda. Saat Tuan Heru lari dan aset kalian dibekukan, pria ini, Alexander Reis, adalah donatur anonim yang memastikan Anda mendapat perawatan terbaik dan tempat tinggal yang layak. Saya tidak ingin Alina berjuang sendirian. Nyonya Risa terdiam. Mata tuanya mulai menunjukkan keraguan. Benteng pertahanannya mulai retak. Ia melihat tangan Alina yang digenggam erat oleh Arsen. Dan ia melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat di mata Arsen. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Kau bisa saja melihat kami hancur, sebagai balas dendam yang setimpal, bisik Nyonya Risa. Karena saya mencintai putri Anda, Nyonya Risa. Dan cinta sejati tidak mengenal balas dendam. Cinta sejati adalah payung di tengah badai, bukan orang yang membuat badai, jawab Arsen tulus. Saya ingin memastikan Alina tetap berintegritas dan tidak kembali ke jalan yang salah. Dan kini dia sudah membuktikannya. Alina maju, menggenggam tangan ibunya. Bu, ayah salah, dan kita harus menerima konsekuensinya. Tapi Arsen, dia adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Dia mencintaiku saat aku hanya remah-remah pinggiran, dan dia tetap mencintaiku saat aku sudah kehilangan segalanya. Kumohon, restui kami, Bu. Jangan lagi memilih uang, tapi pilihlah kebahagiaan sejati. Nyonya Risa menatap Alina dan Arsen bergantian. Ia melihat ketulusan yang tak terbantahkan. Keangkuhan yang selama ini ia peluk perlahan luntur, digantikan oleh rasa terima kasih dan penyesalan karena telah meremehkan pria di depannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Risa akhirnya menyerah, air mata menggenang di matanya.
Aku menyesal telah merendahkanmu. Nak, aku tidak tahu bahwa kesederhanaanmu adalah topeng dari kebesaran hati. Ia mengangguk pelan. Ambillah restu ini. Jagalah putriku. Dia sudah menderita terlalu banyak karena kebodohan kami. Setelah mendapatkan restu dari Nyonya Risa, Arsen mengajak Alina untuk menghadapi tantangan terakhir, orang tuanya. Meskipun Arsen adalah CEO yang mandiri, ia sangat menghormati orang tuanya. Malam itu, mereka tiba di rumah megah keluarga Reis. Sebuah rumah yang memancarkan kemewahan yang beretika, tenang, elegan, dan jauh dari kesan Nouveau Riche yang norak. Orang tua Arsen, Tuan dan Nyonya Reis, menyambut Alina dengan ramah, meskipun ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka telah mendengar sedikit tentang misi penyamaran, putra mereka dan insiden penolakan yang terjadi. Di meja makan yang panjang, dihiasi kristal dan bunga-bunga segar, percakapan mengalir. Jadi, kau adalah Alina, gadis yang membuat putra kami rela menjadi tukang parkir di seberang kantornya. Tanya Nyonya Reis dengan senyum ramah. Alina tersipu, tapi ia memutuskan untuk jujur, membuang semua topeng formalitas yang pernah ia kenakan. Ya, Tante, sayalah wanita bodoh itu. Sayalah yang menolak putra Anda karena saya memilih uang dan status yang ternyata palsu. Saya datang ke sini bukan untuk meminta pengampunan, tetapi untuk mengakui kesalahan saya. Tuan Reis, ayah Arsen, seorang pria paruh baya yang bijaksana, meletakkan garpunya. Aku menghargai kejujuranmu. Nak, kami sudah tahu semua ceritanya dari Alexander. Tapi ceritakan padaku, mengapa kau memutuskan untuk kembali padanya, sekarang setelah kau tahu dia adalah CEO? Karena cinta saya bukan untuk Alexander Reis, Om, jawab Alina, menatap Arsen. Cinta saya untuk Arsen, pria yang memiliki jiwa kaya raya di balik kaos pudar, pria yang dengan tenang mengumpulkan kertas-kertas saya yang berhamburan. Saya mencintainya karena dia mengajarkan saya arti integritas. Saya tahu saya pernah menyakitinya, tetapi saya berjanji, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk mencintainya tanpa syarat, tanpa memikirkan harta, hanya hati. Arsen meraih tangan Alina di bawah meja dan meremasnya erat. Tatapannya penuh cinta dan kebanggaan. Nyonya Reis tersenyum hangat. Kami telah melihat banyak wanita datang dan pergi, Alina. Tapi kau adalah wanita pertama yang tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga berani membangun kembali hidupnya dari puing-puing, menolak kemudahan yang ditawarkan oleh putra kami. Itu adalah integritas sejati. Tuan Reis mengangguk setuju. Alexander butuh pendamping yang kuat, yang tidak gentar menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Kau telah membuktikan dirimu, Alina. Kau punya hati yang murni, yang kini sudah bersih dari karat kesombongan. Kami dengan senang hati menyambutmu di keluarga kami. Alina merasakan beban di pundaknya terangkat sepenuhnya. Restu dari kedua belah pihak adalah puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan sekadar janji-janji kosong tentang masa depan. Mereka telah memenangkan pertarungan melawan ego dan status sosial. Setelah restu dari kedua keluarga diberikan, perjalanan menuju hari bahagia terasa mulus, diwarnai oleh semangat penebusan dan harapan baru. Alina kembali bekerja di Global Capital pada divisi keberlanjutan. Ia menolak tawaran jabatan tinggi, memilih untuk memulai dari level menengah, membuktikan kemampuannya tanpa mengandalkan nama Arsen. Kehadiran Alina di kantor, yang dulu menjadi simbol kehancuran, kini menjadi simbol keberanian dan integritas. Sementara persiapan pernikahan berjalan, Alina dan Arsen sepakat, mereka menginginkan upacara yang intim dan bermakna, jauh dari kemegahan yang dituntut oleh status Alexander Reis. Mereka ingin pernikahan mereka menjadi monumen pengingat akan nilai-nilai yang mereka perjuangkan, kejujuran, ketulusan, dan kesederhanaan. Aku tidak butuh pesta besar, Arsen. Aku hanya butuh kau, sumpah sehidup semati, dan kehadiran orang-orang yang benar-benar mencintai kita apa adanya, kata Alina suatu malam, saat mereka melihat sampel undangan. Tepat. Kita akan mengadakan pernikahan yang mengukuhkan bahwa cinta adalah kekayaan terbesar, Alina. Bukan emas di jari, tapi kejujuran di hati, balas Arsen, menggenggam tangan Alina yang kini sudah tidak lagi kasar, namun tetap hangat. Hari pernikahan tiba. Tempat yang dipilih adalah taman botani yang indah dan asri, di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun, tempat yang mengingatkan Alina pada taman kota,
tempat di mana ia menjatuhkan berkas dan juga menjatuhkan hatinya dulu. Alina tampak luar biasa, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan. Ia didampingi oleh Nyonya Risa, yang kini terlihat jauh lebih tenang. Raut wajah Nyonya Risa memancarkan kebanggaan dan penyesalan yang damai. "Kau terlihat sangat cantik, Nak," bisik Nyonya Risa, matanya berkaca-kaca. Aku sangat bersyukur. Pilihanmu di akhir adalah yang paling benar." "Terima kasih, Bu." "Terima kasih sudah menerima Arsen," balas Alina tulus, mencium pipi ibunya. Saat Alina berjalan di antara karangan bunga menuju altar, ia melihat Arsen menunggunya. Arsen mengenakan setelan putih gading. Wajahnya bersinar oleh kebahagiaan. Tatapan Arsen saat melihat Alina adalah tatapan yang sama persis dengan yang ia berikan di warung senja rasa. Tatapan pria yang melihat seluruh dunianya di mata wanita itu. Upacara pernikahan berjalan dengan haru. Di hadapan pendeta dan keluarga, mereka mengucapkan janji suci. Ketika tiba pada bagian sumpah, Arsen menatap Alina dalam-dalam. "Alina, kau adalah wanita yang telah mengajariku bahwa topeng kemewahan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kau mengajariku arti penolakan yang paling pahit, namun juga arti penebusan yang paling manis. Aku berjanji, aku akan menjadi pasangan yang setia, yang akan selalu mengedepankan kejujuran di atas segalanya, dan yang akan mencintaimu, bukan hanya Alexander Reis, CEO Nexus Group, tetapi juga Arsen, si pemimpi di warung kopi." Air mata Alina menetes. Ia tersenyum, merasakan jiwanya menyatu sempurna dengan Arsen. "Arsen, aku berjanji akan menjadi istri yang mendampingimu, bukan sebagai beban status, tetapi sebagai rekan sejati. Aku berjanji akan menjunjung tinggi integritas yang telah kau ajarkan padaku. Aku mencintaimu, bukan karena kekayaan yang kau miliki, melainkan karena kekayaan hati yang membuatmu sudi menjadi donatur anonim, menjagaku saat aku jatuh. Aku berjanji, penyesalanku telah berakhir, dan mulai hari ini, hanya ada kebahagiaan tanpa syarat untuk kita berdua." Janji mereka adalah simfoni ketulusan yang menyentuh hati semua hadirin. Di akhir upacara, setelah mereka resmi menjadi suami istri, Arsen membawa Alina ke sudut taman yang lebih sepi. "Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu, Nyonya Reis," bisik Arsen, tersenyum jahil. "Apa itu, Tuan Reis?" tanya Alina, pipinya merona. Arsen meraih tangan Alina, membalikkan telapak tangan wanita itu. Ia mencium lembut bekas-bekas luka kasar di sana, sisa pekerjaan mencuci piring dan merangkai bunga yang pernah Alina lakukan. "Kau tahu, saat kau menolakku dulu, aku sangat terluka. Tapi sekarang, aku bersyukur. Karena penolakan itu yang membuat kita berdua menemukan kebenaran. Kau menemukan dirimu yang sejati, dan aku menemukan cinta yang tidak bisa dibeli," ujar Arsen. "Penyesalanku adalah jalan terjal menuju takdir ini, Arsen," balas Alina, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana aku merendahkanmu, dan bagaimana kau membalasnya dengan kebaikan dan keadilan." Arsen menggeleng. "Itu sudah menjadi kenangan, bukan beban. Dan sekarang, tentang ayahmu." Arsen menarik napas. "Tuan Heru, ayahmu sudah menjalani proses hukumnya dengan jujur. Dia mengaku bersalah. Berkat bantuanmu memberikan bukti rinci, dia mendapatkan keringanan hukuman karena kooperatif. Dia sudah mulai menjalani masa tahanan. Aku sudah pastikan dia mendapatkan pendampingan. Saat dia keluar nanti, dia akan menjadi ayah yang baru, yang benar-benar bersih." Alina menghela napas lega. "Terima kasih, Arsen. Kau menyelesaikan ini dengan keadilan dan juga kebaikan." "Aku harus adil, sayang. Tapi aku juga harus baik pada keluarga wanitaku," kata Arsen, matanya berkelip penuh kasih. Pesta kecil itu berlanjut dengan suasana hangat. Alina dan Arsen bercengkerama dengan para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga dan rekan kerja yang kini sangat menghormati integritas mereka. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Arsen dan Alina kembali ke apartemen mewah mereka, yang didesain sederhana dan minimalis. Mereka ingin tetap membumi. Mereka duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip, termasuk cahaya redup dari gedung Global Capital di kejauhan, dan di seberangnya, samar-samar, terlihat warung senja rasa. "Kita sudah melewati banyak hal, Arsen," bisik Alina,
menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ya, dan kita membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh topeng, hanya kejujuran, jawab Arsen. Ia memeluk Alina erat-erat. Arsen tahu, ia telah memenangkan segalanya. Bukan hanya kerajaan bisnisnya, tetapi juga hati wanita yang mencintainya. Bukan karena ia adalah Alexander Reis, melainkan karena ia adalah Arsen, pria tulus yang pernah bekerja serabutan. Penyesalan Alina telah menjadi api penyucian yang membersihkan hubungan mereka dari segala kekotoran duniawi. Mereka menatap masa depan, sebuah masa depan yang akan mereka bangun bersama, berdasarkan janji yang telah mereka ukir di hari pernikahan, janji untuk selalu memilih kejujuran, bahkan jika itu berarti harus melepaskan segala kemewahan. Kisah mereka adalah bukti bahwa takdir cinta bisa kembali terikat, bahkan setelah penolakan yang menyakitkan, asalkan ada keberanian untuk mengakui kesalahan dan berjuang untuk penebusan. Di bawah langit malam yang damai, Arsen berbisik lagi, sebuah kata-kata yang menjadi penutup sempurna bagi kisah mereka. Aku tidak pernah menyesal atas penolakan itu, Alina. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu bahwa kau akan mencintaiku, Arsen si tukang serabutan, melebihi Alexander Reis si bos besar. Alina tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Ia mencium Arsen, sebuah ciuman yang mengakhiri penyesalan seumur hidup, dan memulai kebahagiaan yang abadi.